Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Malam ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya untuk modul kompetensi pengadaan barang jasa pemerintah yang level 1, yang mana di pembelajaran kita ini, sebagaimana teman-teman sudah tahu bahwa kompetensi level 1 ini ada terdiri dari 6 ya, ada 6 kompetensi. Untuk kompetensi yang pertama itu kita belajar tentang pengantar pengadaan barang jasa pemerintah yang sudah kita pelajari di hari pertama kemarin. Di materi pengantar pengadaan barang jasa pemerintah itu teman-teman sudah belajar ya mengetahui apa saja ketentuan umum di dalam pengadaan barang jasa pemerintah dan juga bagaimana sih alur ya yang ada dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah itu sendiri, yang mana terdiri dari tahap perencanaan, tahap persiapan, dan juga tahap pelaksanaan. Di modul kompetensi yang pertama juga kemarin sudah saya sampaikan ke teman-teman supaya saya harap teman-teman mencatat ini dengan baik, bahwa di modul kompetensi yang pertama selain alur pengadaan yang harus teman-teman benar-benar pahami, ada lagi yang namanya pelaku pengadaan ya, yang mana tugas dan kewenangan dari setiap pelaku pengadaan itu sebaiknya sudah teman-teman pelajari ya, diresapi dengan baik apa tugas dari masing-masing pelaku pengadaan ya, khususnya untuk pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, dan juga pokja pemilihan. Karena 3 pelaku PBJ ini sering muncul pada saat ya kita ujian kompetensi. Jadi soal ujian itu soal identifikasi teman-teman. Sehingga soal-soal identifikasi ini itu bentuknya seringkali meminta kita ya untuk memposisikan diri kita sebagai si pelaku pengadaan ya. Dan dalam proses pengadaan barang jasa ini sendiri, untuk teman-teman yang akan mengikuti PBJ level 1, itu kan arahnya untuk menduduki jabatan PPK gitu kan, pokja pemilihan ataupun pejabat pengadaan. Pasti bukan PA, biasanya seperti itu kan. Nah, sehingga teman-teman ini memang harus clear dulu di 3 pelaku PBJ tadi ini. Kalau sudah paham ini apa yang dilakukan, kita akan bergeser ke materi kompetensi yang kedua, yaitu materi teknis yang dimulai dari modul kompetensi perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah ya, di mana di modul kompetensi yang kedua ini itu merupakan tugas dari PPK dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan tugas dari PA-KPA dalam melakukan penetapan dokumen perencanaan yang telah disusun oleh PPK. Dan poin paling penting di modul kompetensi kedua yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu teman-teman harus sudah bisa memahami ya bagaimana cara melakukan proses perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi saya review kembali untuk materi perencanaan, itu kemarin teman-teman sudah melihat bahwa di tahap perencanaan ya, dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah itu dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan. Dan akan dimulai dengan kegiatan identifikasi kebutuhan. Setelah barang jasa itu diidentifikasi untuk kebutuhan tahun anggaran berikutnya, maka si PPK ini akan menetapkan jenis dari barang jasa yang sudah diidentifikasi tadi. Setelah ditetapkan jenisnya, maka akan dipilih cara pengadaannya, ya, akan disusun bagaimana spesifikasi teknisnya ataupun KAK-nya kalau untuk jasa konsultansi, ya, dan juga perkiraan harga dan proses-proses lainnya. Ini poin penting dari materi kedua kemarin. Dan ketika kita bergeser di materi ketiga, teman-teman terkait pemilihan penyedia, kemarin teman-teman sudah melihat bersama ya, bagaimana proses dalam pemilihan penyedia itu sendiri, yang mana terdiri dari 2 bagian besar ya. Bagian pertamanya adalah tahap persiapan pemilihan. Jadi sebelum proses pemilihan, yang mana teman-teman tahu bahwa proses pemilihan penyedia itu ada beberapa metode ya. Untuk barang, konstruksi jasa lainnya, ada namanya e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan juga tender. Sedangkan untuk jasa konsultansi ada namanya seleksi, pengadaan langsung, dan juga penunjukan langsung. Sebelum dilakukan proses pemilihan penyedia barang jasa ini, maka harus disiapkan dulu dokumennya ya. Nah, disitulah kita menyebutnya sebagai tahap persiapan pemilihan penyedia.
Di tahap persiapan pemilihan penyedia ini, si Pokja pemilihan atau si pejabat pengadaan akan melakukan review terlebih dahulu terhadap dokumen persiapan pengadaan yang sudah ditetapkan oleh seorang pejabat pembuat komitmen. Tentu saja terdiri dari spesifikasi teknis ataupun kerangka acuan kerja, ya. Ada namanya HPS dan ada namanya rancangan kontrak. Ini yang akan direview, dan teman-teman kemarin sudah melihat ya, poin apa saja yang kita akan review sebagai seorang Pokmil ataupun pejabat pengadaan. Tentu saja yang akan kita review yaitu dokumen persiapan pengadaannya. Jadi spekteknya kita lihat apakah sudah sesuai kebutuhan atau hanya berdasarkan keinginan, ya. HPS-nya juga kita akan review apakah HPS yang disusun itu, ya, sudah berdasarkan harga pasar, tidak markup harganya atau mungkin tidak terlalu rendah, sehingga kalau harganya rendah itu biasanya akan berpengaruh pada saat proses tender, ya. Biasanya tidak ada pelaku usaha yang berminat di paket itu karena harganya terlalu rendah, mereka tidak mendapatkan keuntungan yang wajar di situ, sehingga mereka tidak tertarik untuk menawar, teman-teman. Dan juga rancangan kontraknya, ya. Rancangan kontrak itu akan diperiksa apakah klausul-klausul kontrak itu sudah diisi dengan benar, bagaimana mitigasi risiko, apakah sudah dilakukan oleh seorang PPK. DPA-nya juga dilihat, ID paket truknya atau kode RUP-nya itu juga akan ditinjau oleh seorang Pokmil atau oleh tim Pokmil ataupun seorang pejabat pengadaan dan lain sebagainya, teman-teman. Di tahap persiapan pemilihan penyedia ini, ya, si Pokja pemilihan ataupun pejabat pengadaan juga akan melakukan penyusunan dokumen pemilihan ketika tahap review ini sudah dilakukan. Dalam artian si Pokmil atau pejabat pengadaan ini sudah setuju, ya, dengan dokumen persiapan pengadaan yang telah ditetapkan oleh PPK, gitu. Pada saat menyusun dokumen pemilihan, tentu saja si Pokja pemilihan ataupun pejabat pengadaan ini akan menetapkan yang namanya sistem pengadaannya, gitu, atau sistem dalam proses pemilihan penyedia. Tentu saja sistem-sistem tersebut, ya, adalah apa metode pemilihan yang tepat di situ. Bagaimana metode penilaian kualifikasi, ya, metode evaluasi penawaran, dan juga metode penyampaian dokumen penawaran. Yang mana poin-poin itu, ya, sudah saya jelaskan kemarin, ya. Itu kemarin kita sudah bedah modul, kita sudah lihat di dalam modul itu bagaimana, apa saja metode pemilihan, ya. Kalau yang tender itu seperti apa, kapan dipilih. Saya harap teman-teman di sini bisa mengingat kembali materi yang sudah dibagikan kemarin. Dan kalau lupa, nanti teman-teman setelah kelas ini bisa menonton kembali rekaman yang sudah di-share di dalam grup, ya. Karena sistem pengadaan ini, teman-teman, ya, pada tahap persiapan pemilihan penyedia, ini merupakan materi teknis, gitu. Materi teknis ini tentu saja akan keluar pada saat ujian, ya, karena kita ini akan berhadapan dengan ujian kompetensi, bukan ujian PBJP tingkat dasar. Ujian kompetensi tentu saja yang akan diujikan adalah skill-nya teman-teman. Gitu. Sudah bisa tidak mengelola pengadaan. Jadi bukan sudah paham isi perpres, bukan seperti itu yang masih tingkat dasar kemarin, teman-teman. Tapi teman-teman ini sudah kuasai skill-nya atau belum? Gitu. Nah, ini agak berbeda ya dengan yang tingkat dasar kemarin kalau yang untuk level 1 ini, teman-teman. Sehingga saya harapkan teman-teman di kelas ini sudah benar-benar paham, ya, metode pemilihan penyedia itu apa saja, ya, dan kapan kita memilih metode itu. Contohnya e-purchasing. Kapan kita memilih e-purchasing? Tentu saja ketika kita melihat di dalam katalog elektronik barang jasa itu ada di situ, gitu. Maka kita tetapkan metode pemilihan penyedianya adalah e-purchasing. Bisa saja soal seperti ini keluar pada saat ujian dengan tampilan soal berupa studi kasus, ya, gitu. Kasusnya di sini Anda diminta memposisikan diri Anda sebagai Pokja pemilihan, yaitu dalam proses persiapan pemilihan penyedia ini. Kemudian ada narasi soalnya, yaitu ada ceritanya di situ. Biasanya ceritanya, ini ketika Anda sebagai Pokja pemilihan, pada saat melakukan review, ternyata paket yang akan ditender itu Anda melihat ada di katalog elektronik. Biasanya soalnya seperti itu, teman-teman, soal-soal cerita. Sehingga teman-teman harus paham dulu metode pemilihan tadi, ya. Kemudian metode
kualifikasi yang pra dan juga pasca, itu teman-teman tahu kan, kalau pasca kemarin yang penilaian evaluasi penawarannya itu dilakukan, kualifikasinya dilakukan bersamaan dengan evaluasi penawaran, seperti itu. Kalau pra berarti dilakukan terpisah ya, kualifikasinya dulu yang diperiksa, kemudian penawarannya kita akan nilai, atau kita akan evaluasi. Dan teman-teman kemarin juga sudah melihat ya, pemaparan materinya, bagaimana, apa yang dimaksud dengan kualifikasi, gitu. Yang mana kualifikasi dan juga penawaran, ini adalah dua hal yang akan dinilai oleh Pokja pemilihan ataupun pejabat pengadaan dalam proses pemilihan penyedia. Sehingga si Pokmil atau si pejabat pengadaan, ini mereka akan bertindak sebagai juri, ya. Akan bertindak sebagai juri, mereka akan menilai calon penyedia mana ini yang tepat, yang dapat melaksanakan paket ini. Gitu. Tentu saja dengan mempertimbangkan barang jasa yang mereka tawarkan. Speknya seperti apa, gitu. Waktu pelaksanaannya seperti apa, itu semua yang akan dinilai teman-teman. Ini adalah ruh dari materi kompetensi pemilihan penyedia, yang mana kemarin pengalaman saya pribadi, teman-teman, materi soal-soal terkait pemilihan penyedia ini memang lumayan teknis ya. Saya di ujian pertama kemarin juga gagal ya, sempat gagal karena saya kewalahan menghadapi soal terkait pemilihan penyedia ini. Sehingga saya harapkan teman-teman ketika sudah melihat materi kemarin ya terkait sistem pengadaan ini, teman-teman sudah bisa minimal paham lah gitu. Sudah mulai paham ya, oh seperti ini nanti yang akan saya lakukan sebagai seorang Pokja pemilihan atau sebagai seorang pejabat pengadaan. Selain metode pemilihan dan juga metode kualifikasi, tentu saja di tahap persiapan ya pemilihan penyedia ini, di mana ketika Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan melakukan penyusunan dokumen pemilihan, maka yang akan ditetapkan oleh seorang Pokmil ya, oleh tim Pokmil ini atau seorang pejabat pengadaan adalah metode evaluasi penawaran gitu. Kemarin teman-teman juga sudah melihat ya, metode evaluasi penawaran itu seperti apa, yang mana dibagi atas dua bagian ya, itu pengelompokannya. Untuk barang, konstruksi, jasa lainnya itu perlakuannya sama teman-teman. Dan untuk jasa konsultansi ini agak spesial gitu. Jadi agak berbeda dari yang 3 sekawan tadi. Kalau yang 3 sekawan, barang, konstruksi, jasa lainnya, itu ada namanya sistem nilai ya, BSUE dan juga harga terendah. Saya harap teman-teman sudah paham apa yang saya jelaskan kemarin, tapi kalau belum paham tidak masalah karena memang baru 1 kali dijelaskan ya, sehingga teman-teman bisa membuka modul kembali, menonton rekaman kemarin gitu. Dan jangan lupa untuk modulnya teman-teman dikasih sticky note ya, dan di stabilo atau di highlight poin-poin penting dari materi ya yang ada dalam modul itu gitu. Khususnya yang metode penilaian ya, metode evaluasi penawaran ini karena seringkali membingungkan teman-teman gitu. Sedangkan yang untuk jasa konsultansi ya, jasa konsultansi itu ada 4 metode evaluasi penawarannya, ada namanya kualitas dan biaya, ada kualitas, pagu anggaran dan juga biaya terendah. Saya harapkan juga teman-teman bisa paham kapan kita memilih metode kualitas dan biaya ya, dan kapan si Pokmil ini menetapkan kualitas gitu. Kapan si Pokmil atau pejabat pengadaan menetapkan pagu anggaran sebagai metode evaluasi penawaran, dan kapan mereka menetapkan biaya terendah. Itu sudah lengkap dibahas di dalam modul teman-teman. Sehingga teman-teman tinggal kasih sticky note gitu. Jangan lupa dibaca modulnya ya, harus dibaca, dikuasai, baru dikasih sticky note supaya tidak lupa ya. Pada saat ujian kalau blank atau lupa, itu tinggal dibuka modul dan teman-teman karena sudah paham maksud dari setiap poin yang saya sampaikan tadi, itu teman-teman ketika melihat di dalam modul, itu teman-teman sudah tidak berpikir ini maksudnya apa ya. Gitu. Tetapi sudah bisa menganalisa, sudah bisa mengidentifikasi dan mencocokkan dengan soal ujian yang akan muncul nanti, begitu teman-teman. Kemudian di lanjutan dari materi ini, jadi kemarin kita belum bisa menyelesaikan materinya karena lumayan panjang untuk materi teknis pemilihan penyedia ini, sehingga pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita teman-teman untuk modul kompetensi terkait
pemilihan penyedia barang jasa ya. Ini kemarin untuk dokumen pemilihan, teman-teman sudah lihat kan, kalau dokumen pemilihan terdiri dari dokumen kualifikasi dan dokumen tender cepat ya, seleksi ataupun PL gitu. Yang kualifikasi ini tentu saja untuk menilai kualifikasinya. Sedangkan untuk dokumen tender ini untuk menilai penawaran gitu. Jadi barang jasa yang ditawarkan itu seperti apa. Minimal di sini teman-teman sudah bisa membedakan antara kualifikasi dan juga penawaran gitu. Kalau kualifikasi, berarti badan usahanya yang dinilai, pemenuhan izin-izinnya seperti itu ya, gitu. Itu kalau kualifikasi. Tapi kalau dokumen tender berarti yang dinilai penawarannya, gitu. Berarti barang jasa yang mereka tawarkan. Jadi kalau ada paket pekerjaan konstruksi, berarti konstruksinya nanti mereka akan bikin seperti apa. Nah, itu namanya penawaran. Kalau ada pengadaan barang, contohnya pengadaan laptop, berarti penawarannya itu terkait laptop yang akan mereka sediakan gitu. Nah, beda dengan kualifikasi tadi. Kualifikasi ini badan usahanya gitu. Tidak dilihat nanti laptopnya seperti apa yang akan mereka sediakan, itu kita tidak melihat situ, teman-teman. Tapi kita lihat si penawar ini gitu. Si pelaku usaha yang ikut tender ini itu benar-benar penjual laptop atau bukan gitu. Itu namanya kualifikasi kan? Nah, jangan sampai yang calon penyedianya ini malah pelaku usaha yang bergerak di bidang konstruksi, tapi paket yang diikuti yaitu paket tender untuk pengadaan laptop misalnya. Nah, itu tidak sesuai kualifikasinya, teman-teman. Jadi, minimal untuk dokumen pemilihan ini teman-teman paham di situnya dulu gitu. Baru kita bisa lanjutkan ya ke materi yang lumayan teknis lagi gitu. Jadi untuk materinya ini agak runut, teman-teman, jadi harus dari kulit luarnya dulu, pelan-pelan kita masuk ke dalamnya. Tahapan dalam melakukan penyusunan dokumen pemilihan, teman-teman sudah lihat kemarin ya. Dan poin dari materi ini ya, khususnya yang ada di slide nomor 11 ini, di sini teman-teman diharapkan minimal bisa paham alur ini, teman-teman. Itu. Ya, bisa paham, dan yang paling penting dari modul kompetensi level 1 ini, indikator pembelajaran kita bukan hanya sekedar paham, tetapi bisa menjelaskan ya. Sehingga kalau teman-teman sudah paham tahapan dari penyusunan dokumen pemilihan, itu sudah sangat bagus sekali. Tetapi ketika teman-teman bisa menjelaskan tahapan ini kepada siapa saja, misalnya kepada saya mungkin, atau kepada teman di kantor gitu, nah itu berarti Anda sudah memenuhi indikator keberhasilan dari pembelajaran kita. Ya, jadi selain dibaca modulnya, selain dipahami, coba-cobalah Anda untuk ikut menjelaskan cerita ke tetangga Anda mungkin atau teman di kantor rekan kerja Anda. Kemarin saya ketika belajar kursus ini ternyata dapat materi ini. Ternyata ketika kita nanti menjadi pokja pemilihan itu yang dilakukan setelah review gitu. Ini kita akan menyusun dokumen pemilihan. Jadi bercerita begitu, Anda menceritakan kembali apa materi yang sudah Anda dapatkan. Kalau Anda sudah bisa bercerita, insya Allah Anda akan lulus, teman-teman. Ya, lulus dengan nilai memuaskan. Gitu. Karena yang akan ditanyakan juga seperti itu, gitu, ya. Kemudian untuk penyusunan dokumen pemilihan kemarin ini juga sudah kita bahas. Saya harapkan teman-teman sudah bisa memahami. Tapi kalau belum dipahami itu wajar karena baru satu kali pertemuan tatap muka daring seperti ini. Jadi tidak masalah kalau belum paham ya. Itu bisa teman-teman tanyakan di kolom chat. Masih bingung di bagian mana, nanti saya akan mengulang materinya ya. Saya akan menjelaskan sampai teman-teman bisa paham di sini. Karena kalau belum paham bagian ini ketika kita maju slide-nya, nah itu biasanya malah jadi bingung gitu. Jadi lebih baik kalau masih belum clear silakan ditanyakan, jangan malu-malu teman-teman. Nah, ketika dokumen pemilihan ini sudah disusun, sudah ditetapkan ya. Nanti ketika paket tender ini sudah dimulai, dalam artian sudah diumumkan ya, dan para pelaku usaha yang ada di Indonesia ini itu akan melihat di LPSE, kemarin teman-teman sudah lihat ya, beranda LPSE, itu nanti akan muncul paket-paket yang diumumkan gitu, yang sedang berjalan gitu. Dan disitulah para pelaku usaha itu akan melihat gitu. Oh, ternyata ini ada tender untuk pembangunan jembatan di Kabupaten A misalnya. Nah, ketika mereka yang melihat itu ya, ternyata mereka memang pelaku usaha yang bergerak di bidang konstruksi gitu.
khususnya pembangunan jalan dan jembatan misalnya. Nah, mereka itu akan mendaftar di paket itu, teman-teman. Mendaftar, kemudian mereka akan mendownload dokumen pemilihan, akan membaca dokumen pemilihannya, dan ada yang namanya tahap penjelasan dokumen pemilihan di dalam proses tender ataupun proses seleksi, teman-teman. Tahap ini ya, penjelasan dokumen pemilihan, itu kita mengenalnya dengan istilah unwheezing gitu. Nah, tujuan dari unwheezing ini itu ada 3 ya. Yang pertama untuk menegaskan hal-hal yang kritis atau yang dapat menimbulkan perbedaan persepsi dari isi dokumen pemilihan. Jadi ketika ada paket tender, kita ambil contoh tender ya. Paket tender semua para pelaku usaha yang sudah mendaftar di paket itu gitu, sudah mengunduh dokumen pemilihan dan sudah membaca dokumen pemilihan. Tentu saja dari setiap pelaku usaha itu biasanya berbeda-beda pandangannya ya, persepsinya terhadap isi dokumen pemilihan. Sama halnya teman-teman yang ada di kelas ini. Semuanya sudah membaca modul ya. Tetapi mungkin dari modul yang dibaca ada yang paham gitu ya. Tapi ada juga yang bisa saja belum paham gitu. Ada yang mungkin sudah mengerti di modul pemilihan penyedia, oh maksud dari prakualifikasi seperti ini. Tetapi mungkin ada yang belum paham. Ini maksudnya prakualifikasi ya, dilakukan bersamaan itu maksudnya bagaimana ya? Nah, untuk itu disediakanlah ruang unwheezing ini, teman-teman, gitu. Jadi unwheezing itu berupa chat, nanti sistemnya chat, ada fiturnya di dalam SPSE ketika proses tender sudah berjalan. Itu jadi si calon penyedia ini itu akan bertanya kepada si Pokja pemilihan, gitu. Dia akan tanyakan, ini maksudnya di klausul dokumen pemilihan yang ini, itu maksudnya apa? Dan si Pokja pemilihan ini akan menjawab melalui fitur chat tadi itu, teman-teman. Gitu ya. Tujuan unwheezing yang kedua adalah untuk mendapatkan masukan atas isi dokumen pemilihan terkait kemungkinan adanya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam dokumen pemilihan yang telah disusun. Jadi dokumen pemilihan itu, walaupun sudah disusun misalnya oleh Pokja, orang-orang yang ahli pengadaan barang jasa seperti itu, tapi bisa saja isi dari dokumen pemilihan itu terdapat kekeliruan di dalamnya. Namanya saja manusia yang menyusun kan? Seperti modul kompetensi level 1 ini untuk modul pemilihan penyedia. Kemarin kita pusing dengan votan. Apa votan ini? Itu sudah cari apa maksudnya votan? Itu tidak ketemu. Padahal salah ketik di situ kan? Nah, begitu juga dengan modul pemilihan penyedia, teman-teman. Modul kompetensi barang jasa, teman-teman. Dengan dokumen pemilihan gitu. Nah, bisa saja terjadi salah ketik mungkin, atau ada kekeliruan, Pokjanya keliru mungkin dalam mempersyaratkan ya ketentuan dalam proses tender itu misalnya seperti itu. Sehingga perlu ruang ya unwheezing ini agar terjadi koreksi dari si calon penyedia gitu. Ketika si calon penyedia mengoreksi isi dari dokumen pemilihan dan Pokjanya sadar, oh iya saya melakukan kekeliruan, maka di fitur chat tadi ini untuk unwheezing, si Pokmil akan menyampaikan, oh iya mohon maaf, terima kasih atas koreksinya, kami ternyata keliru dalam mempersyaratkan ini, sehingga nanti dokumen pemilihan ini akan kami adendum, gitu, akan kami revisi kembali. Nah, itu tujuan dari proses unwheezing ini, teman-teman. Tujuan yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar minat calon penyedia untuk menyampaikan penawaran, ya, sehingga indikasi keberhasilan proses pemilihan penyedia barang jasa itu bisa diketahui lebih awal. Jadi, pada unwheezing itu, biasanya ada banyak yang bertanya, teman-teman. Itu saya sering menemukan, ya, apalagi kalau paket-paket yang untuk konstruksi, pembangunan jalan misalnya. Nah, itu kalau kita orang-orang konstruksi itu menyebut paket-paket pembangunan jalan itu paket-paket yang menggigit gitu. Nah, jadi di situ biasanya banyak calon penyedia yang bertanya situ karena mereka antusias dengan paket ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi ketika kita melihat, oh ini banyak ini pelaku usaha yang bertanya, ingin mengetahui lebih teknis ya, lebih detail terkait paket ini seperti apa, bahkan ada yang meminta tinjau lapangan ya, itu kita menyebutnya sebagai unwheezing lapangan. Jadi kalau ada peserta tender yang minta, saya mau dijelaskan di lapangan, takutnya saya salah memahami. Jadi kita
ajak si PPK ya, karena Pokja Pemilihan ini kan tidak paham teknis pekerjaan kan, itu mereka hanya sebagai juri di sini, sehingga kita sebagai Pokja Pemilihan itu akan mengundang si PPK ya, supaya PPK-nya nanti menjadi advisor, pemberi penjelasan ya. Karena si PPK yang paham itu teknis pekerjaan, jadi kita ke lapangan, kemudian kita persilakan PPK untuk menjelaskan mungkin metode pelaksanaannya atau yang lainnya itu sesuai dengan apa yang diminta oleh peserta tender, teman-teman. Selanjutnya, ya, untuk penilaian kualifikasi, kemarin teman-teman sudah melihat seperti apa, ya. Untuk kualifikasi ini ada namanya pasca, ada namanya pra, ya. Kapan dipilih, teman-teman sudah lihat kemarin. Untuk aspek yang dinilai, ya, kemarin saya sampaikan, teman-teman, kalau kualifikasi ini yang akan dinilai oleh seorang pejabat pengadaan ataupun oleh Pokja Pemilihan, itu ada dua. Ya, jadi perlu diingat untuk kualifikasi yang akan dinilai itu ada dua, yaitu administrasi dan juga teknis. Nah, di sini contohnya teman-teman, kalau untuk badan usaha ya, pelaku usaha yang berbentuk badan usaha, misalnya CV, apa construction gitu, atau PT apa seperti itu. Nah, itu badan usaha namanya. Untuk badan usaha ini, aspek kualifikasi administrasi yang akan dinilai, ya, yang pertama, memiliki izin usaha yang sesuai dengan pekerjaan. Contohnya, untuk pekerjaan konstruksi ada namanya SIUJK, ya, surat izin jasa konstruksi, usaha jasa konstruksi. Kalau untuk yang barang biasanya menggunakan NIB, gitu, nomor induk berusaha, ya. Yang kedua, mempunyai status valid keterangan wajib pajak, jadi NPWP, kemudian ada KSWP-nya, kualifikasi usaha kecilnya. Gitu. Jadi setiap pelaku usaha ini itu ada kualifikasinya. Ada usaha kecil, ada usaha non-kecil, ya. Nah, itu yang masuk ke dalam kategori UMKM itu ada juga, teman-teman. Dan untuk konsultansi konstruksi, gitu, itu ada usaha kecil, menengah, dan besar. Dan untuk klasifikasi usaha, itu akan merujuk pada buku KBLI atau peraturan yang dikeluarkan Kementerian Teknis terkait. Kemarin, ini ada yang pernah bilang ke saya, keluar satu nomor ya di ujian, tapi saya agak lupa model soalnya seperti apa. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat kembali rekaman-rekaman di kelas saya sebelumnya, karena sempat ada yang diskusi pada saat Zoom seperti ini, itu ada yang menanyakan, Ibu, kemarin keluar soal seperti ini, tapi saya lupa soalnya seperti apa. Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah KBLI. Nanti teman-teman bisa lihat di modul, ya, di modul pemilihan penyedia, ini kalau saya tidak salah ingat, di situ ada penjelasan, tinggal teman-teman baca teknisnya seperti apa. Dan yang akan dinilai di kualifikasi administrasi ini, ya, yaitu fakta integritas dan tidak memiliki masalah legalitas. Itu biasanya ada berupa fakta integritas yang harus diisi dan ditandatangani oleh si pelaku usaha atau kita menyebutnya sebagai calon penyedia atau peserta tender gitu. Sedangkan untuk teknis, ya, jadi tadi sudah lihat ya, yang kualifikasi administrasi, nah itu administrasi perusahaannya gitu. Sedangkan yang teknis itu berkaitan dengan pengalaman pekerjaan, juga sumber daya ataupun alat kerja gitu. Jadi tenaga kerja dan juga peralatan. Ini dua yang akan dinilai di teknis, kualifikasi teknis. Jadi misalnya di sini ada Mbak Nasria sebagai pelaku usaha ikut tender, maka saya sebagai Pokja Pemilihan ketika melakukan evaluasi kualifikasi itu saya akan meminta mana izin-izinnya gitu. Mana bukti bahwa Anda lunas pajak gitu. Itu ke administrasi namanya. Tapi ketika saya meminta pengalaman pekerjaannya mana? Ini mau ikut tender pembangunan musola atau masjid. Pernah mengerjakan pembangunan sejenis atau tidak gitu. Minimal sejenisnya ini adalah pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Itu pernah atau tidak? Mana buktinya? Itu. Nah, itu pengalaman, teman-teman. Kemudian akan ditanyakan punya tenaga kerjanya atau tidak. Misalnya pembangunan musola tadi atau pembangunan masjid. Biasanya itu tenaga kerjanya berupa pelaksana bangunan yang dimiliki oleh si pengusaha tadi ini. Jadi kita tanyakan, punya tidak SDM ini?
Oh iya, saya punya tenaga kerja yang kualifikasinya di bidang pelaksana bangunan gedung, itu biasanya ada sertifikat kompetensinya. Ya, itu yang akan kita nilai sebagai pokja pemilihan. Dan kita akan tanya juga, ini nanti untuk pembangunan masjid ini, di situ kita akan menggunakan molen misalnya. Kita perlu truk ya, perlu dump truck gitu untuk memuat pasir, punya tidak peralatan itu. Nah, itu yang kita akan minta kalau kita persyaratkan sebagai pokja pemilihan. Maka si calon penyedia itu akan menyampaikan, iya Ibu, kami punya molen sendiri gitu. Molen ini alat untuk menggiling semen ya, semen dan pasir itu akan dicampur di dalam alat yang besar, yaitu seperti mixer, itu namanya molen, teman-teman. Dan untuk dump truck tadi, itu punya truk atau tidak? Oh iya, kami punya, Bu, tapi kami sewa, bukan milik sendiri. Mana bukti sewanya? Nah, itulah yang akan kita tanyakan kepada si calon penyedia pada saat melakukan evaluasi kualifikasi ini atau penilaian kualifikasi ini, teman-teman. Nah, ini untuk badan usaha. Kalau untuk perorangan, ya, jadi perorangan ini misalnya contohnya advokat, gitu, atau mungkin ada jasa untuk apa ya namanya, satpam, misalnya. Nah, satpam ini perlu sarjana di bidang persatpaman atau tidak? Tidak kan? Berarti masuknya ke jasa lainnya, bukan ke jasa konsultansi, teman-teman. Nah, itu bisa perorangan, ya, masuknya ke perorangan. Maka kualifikasi administrasi untuk yang perorangan ini yang pertama, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha. Gitu. Apakah itu berupa izin-izinnya mungkin atau KTP-nya, kemudian ada apa ya, surat izin berusahanya misalnya seperti itu. Nah, ini tergantung dari si pokja pemilihan mempersyaratkan izin usaha yang mana gitu. Yang kedua, memiliki identitas kewarganegaraan. Berarti harus punya KTP kan? Nah, itu yang akan di-upload di dalam sistem yaitu untuk dinilai oleh si pokja pemilihan. Mempunyai status valid keterangan wajib pajak. Jadi walaupun si calon penyedia ini ya berbentuk perorangan, tetapi dia harus bayar kewajibannya ya, wajib pajaknya ini gitu. Menyetujui pernyataan fakta integritas dan surat pernyataan peserta. Jadi ini sudah ada di dalam SPSE, itu biasanya tinggal di-download oleh si peserta tender dan nanti akan diisi oleh mereka, juga ditandatangani, biasanya tanda tangannya berupa tanda tangan elektronik gitu. Jadi semua dokumen yang di-upload ke sistem oleh si calon penyedia itu dianggap sudah ditandatangani, teman-teman. Sedangkan untuk aspek kualifikasi teknis, itu yang akan dinilai yang pertama, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan barang jasa lainnya. Gitu. Jadi kalau tadi untuk pengadaan misalnya satpam, nah berarti dia harus punya kemampuan dong. Nah, jadi kita tanyakan, ini sudah pernah punya pengalaman mungkin sebagai satpam? Nah itu kemampuan kan? Gitu. Atau mungkin sudah punya pernah ikut kursus atau pelatihan di bidang pengamanan seperti itu? Nah, itu namanya kualifikasi, teman-teman. Ya, dan kualifikasi ini itu harus dipersyaratkan oleh pokja pemilihan dan ini yang akan ditawar oleh si calon penyedia. Dan yang tidak kalah penting adalah memiliki tempat atau lokasi usaha. Jadi kalau jasa konsultansi perorangan di situ juga harus punya lokasi usaha ya. Nah, ini yang harus dipahami oleh teman-teman semua supaya nanti kalau Anda insya Allah lulus ujian, itu Anda sudah siap untuk ditunjuk ya sebagai pokja pemilihan atau sebagai pejabat pengadaan atau mungkin sebagai pejabat pembuat komitmen. Karena pengalaman dulu ya, waktu yang tingkat dasar itu karena materi yang diujikan ya pada saat ujian sertifikasi ahli pengadaan barang jasa pemerintah tingkat dasar itu hanya berupa pemahaman isi Perpres. Akhirnya ketika orang-orang ini sudah lulus ujian ya, sudah tersertifikasi, sudah punya ya, sudah dapat pengakuan dari negara bahwa mereka ini ahli pengadaan, lulus ujian sertifikasi. Tapi ketika ditugaskan sebagai pejabat pengadaan itu mereka malah bingung ya. Bingung apa yang harus dilakukan gitu. Ada yang ketakutan, aduh bagaimana ini saya takut jadi pokja pemilihan. Nah, itu karena mereka belum siap, teman-teman. Mereka baru mengetahui apa yang ada di Perpres itu ya, ketentuan-ketentuannya. Tapi ketika ya materi ini kurikulumnya dirubah menjadi level 1,
di sini merupakan materi teknis. Nah, Anda ini sedang disiapkan ya, disiapkan supaya nanti kalau lulus dan ditunjuk sebagai pejabat pengadaan misalnya, itu Anda sudah siap. Oh iya, saya siap ditunjuk. Nih, saya tidak takut karena memang saya sudah paham begini loh cara melakukannya. Inilah tujuan dari ujian level 1 ini, teman-teman. Jadi, sekali lagi saya ingatkan ini agak berbeda, ya jauh berbeda dari tingkat dasar kemarin, sehingga teman-teman di kelas ini kalau ada yang pernah mengikuti ujian tingkat dasar, itu sangat berbeda sekali dengan yang level 1 ini, teman-teman. Untuk level 1 ini itu agak teknis, tapi teman-teman tidak perlu khawatir, ya jangan sampai kita takut, aduh, ini materi pengadaan ini agak sulit ini, bagaimana saya bisa paham, tahu skill-nya, gitu. Nah, itu tidak perlu khawatir, teman-teman. Karena skill itu kan ibarat pisau, ya. Semakin kita asah, gitu, dia akan semakin tajam, gitu. Nah, jadi cara mengasahnya, selain menonton rekaman, ya mengikuti kelas seperti ini, gitu, selain membaca, nah itu ada cara untuk mempercepat ketajaman pisau ini. Caranya apa? Yaitu dengan melakukan, gitu. Dengan melakukan ikut membantu Pokja, tapi kalau memang tidak bisa, ya belum ditunjuk sebagai staf pendukung Pokja misalnya. Nah, ada cara untuk mengasah skill-nya. Dengan cara apa? Yaitu teman-teman ya apa yang diajarkan di kelas ini itu teman-teman ceritakan atau jelaskan ke orang lain. Nah, itu ketika kita melakukan, ini menurut beberapa penelitian ya, ketimbang kita membaca, ya kita membaca, kita mendengar, kita melihat ya, dibanding dengan ketika kita melakukan. Nah, maka ketika kita melakukan itu akan lebih tersimpan di ingatan kita. Makanya teman-teman di kelas itu, untuk kelas privat ya, dari hari pertama itu saya minta untuk merangkum. Merangkum itu melakukan, itu bukan hanya membaca mendengar ya, tetapi melakukan. Dan alangkah baiknya ketika teman-teman bisa menjelaskan. Jadi mulai sekarang ini teman-teman belajarlah, ceritalah ke teman-teman Anda di kantor, itu, ini saya kemarin belajar seperti ini. Ternyata ya, ini kalau jadi PPK, itu kita sudah bekerja dari sebelum tahun anggaran berjalan gitu. Dan ternyata ya selama ini Kasubag program ini menyusun anggaran. Nah, ternyata di situ ada peran PPK. Ya, itu tugasnya PPK dalam melakukan identifikasi kebutuhan gitu. Cara melakukan identifikasi kebutuhan itu ternyata seperti ini ya. Ini kita nanti tanya ke bidang A ya. Kamu butuh apa? Gitu. Butuh laptop. Laptopnya yang seperti apa? Kenapa butuh yang spek seperti ini? Gitu. Oh iya, karena ini saya akan gunakan untuk ini. Nah, jadi seperti itu prosesnya, teman-teman. Saya kira dari apa yang saya jelaskan kemarin, karena lumayan teknis yang saya jelaskan ini, saya harapkan teman-teman sudah bisa menjelaskan itu. Ya. Nah, jadi itu kuncinya, teman-teman, supaya bisa lulus ujian dengan nilai yang bagus, teman-teman. Untuk prakualifikasi. Jadi tadi teman-teman sudah melihat kualifikasi ini seperti apa, bagaimana cara penilaiannya, ya. Dan untuk metode kualifikasi ini ada 2, ya. Pasca kualifikasi, ketika Anda sebagai Pokja pemilihan melakukan penilaian kualifikasi ini, itu bersamaan dengan penilaian atau evaluasi dokumen penawaran, ya. Jadi ketika Anda memeriksa kualifikasinya, di situ penawarannya sudah masuk juga, gitu. Mereka sudah sampaikan penawaran barang jasa. Itu namanya pasca kualifikasi. Tapi kalau prakualifikasi, maka ketika Anda menilai ini, di situ Anda belum menerima dokumen penawaran, teman-teman. Anda hanya menerima dokumen kualifikasi ini. Gitu. Penyampaian kualifikasi, ya. Itu melalui sistem dan itu yang akan Anda nilai. Itu namanya prakualifikasi. Prakualifikasi itu bisa gagal atau tidak? Tentu saja bisa gagal. Jadi kita lihat ketentuannya di sini. Jadi ketika Anda melakukan penilaian kualifikasi yang tadi itu, ya, itu Anda lakukan. Dalam hal ini prakualifikasi berarti belum ada dokumen penawaran yang disampaikan, kan? Ini, jadi kita fokusnya ke kualifikasinya saja. Ketika Anda melakukan penilaian kualifikasi dengan cara yang saya sebutkan tadi, dinilai administrasinya dan dinilai kualifikasi teknisnya seperti tadi, itu. Nah, maka bisa saja terjadi prakualifikasi itu gagal. Gitu. Jadi ketika prakualifikasi ini gagal, ya, prakualifikasi ini dinyatakan gagal apabila setelah pemberian perpanjangan waktu tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi. Jadi ketika Anda ya memberlakukan prakualifikasi ini, nah kemudian
dalam proses ini ya di tahapan penyampaian kualifikasi gitu, ternyata tidak ada kualifikasi yang masuk gitu. Tidak ada yang mengisi ya lembar isian kualifikasi di dalam sistem. Dan Anda memberikan perpanjangan waktu gitu. Jadi proses tender itu, proses pemilihan penyedia itu ada rentang waktunya teman-teman, ada jadwalnya. Jadwal ini sudah disusun oleh Pokmil ataupun pejabat pengadaan sebelum tender ini dimulai gitu. Ya. Jadi itu akan diupload di dalam sistem. Nah, ketika waktu kualifikasinya, misalnya penilaian kualifikasi dilakukan 3 hari, yaitu dari tanggal 21 sampai tanggal 23 misalnya bulan Mei 2023. Dalam 3 hari itu, ternyata tidak ada yang memasukkan kualifikasinya. Maka Anda bisa memperpanjang waktu, teman-teman. Jadi di dalam SPSE, Anda nanti buka jadwal, kemudian edit waktunya, ketika selesai di tanggal 23, Anda perpanjang lagi. Misalnya diperpanjang kualifikasi ini sampai tanggal 26 Mei. Gitu. Tapi setelah diperpanjang, dan tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasinya, ya, nah maka itu dinyatakan bahwa prakualifikasi ini gagal. Atau jumlah peserta yang lulus prakualifikasi itu kurang dari 3 peserta. Misalnya di kelas ini ada 12 orang ya. 12 orang ini termasuk saya dan juga admin di sini. Jadi 10 orang ya. 10 orang ini ikut tender. Misalnya tender anggaplah tender apa ya? Tender jalan lah, pekerjaan jalan raya gitu. Nah, yang 10 orang tadi ini ketika menyampaikan kualifikasi, ternyata yang memenuhi persyaratan kualifikasi tadi, ingat ya, kualifikasi ada administrasi, ada teknis. Jadi yang lulus atau yang lolos kualifikasi tadi, ini ternyata kurang dari 3 peserta. Berarti prakualifikasinya gagal. Ya, jadi yang harus lolos kualifikasi itu minimal 3 peserta tender, teman-teman. Ketika terjadi prakualifikasi gagal seperti itu, maka Pokja pemilihan itu segera melakukan prakualifikasi ulang. Jadi diulang proses prakualifikasi ini, teman-teman. Dengan ketentuan, setelah prakualifikasi ulang, ternyata jumlah peserta yang lulus atau yang lolos kualifikasi ini hanya 2 peserta, maka proses tender itu dapat dilanjutkan. Ya. Jadi yang lolos kualifikasi 2 orang tadi itu akan diundang untuk menyampaikan penawaran. Atau setelah prakualifikasi ulang, ternyata jumlah peserta yang lolos kualifikasi itu hanya 1 peserta. Gitu. Jadi ketika sudah diperiksa administrasinya, diperiksa kualifikasi teknisnya, hanya 1 peserta yang lolos. Gitu. Nah, maka tindak lanjutnya adalah yang 1 orang ini tidak lagi diundang untuk menyampaikan penawaran, karena cuma 1 orang, dia mau bersaing dengan siapa kan? Tidak ada kan? Maka dilakukan penunjukan langsung. Yang 1 peserta ini langsung ditunjuk, dialah pemenangnya. Seperti itu, teman-teman. Mungkin ada yang bertanya, silakan bisa di kolom chat atau langsung mau raise hand di sini, monggo. Kalau sudah jelas bisa ditulis di kolom chat ya, jelas, lanjut atau apapun itu, biar saya tahu kalau teman-teman di sini mulai bisa memahami ya tahapan-tahapan dalam proses pemilihan penyedia ini, dan kita sekarang sudah sampai di tahap penilaian kualifikasi. Silakan yang mau bertanya. Gimana? Masih aman? Nah, ini kalau diam seperti ini biasanya berpikir ini. Lanjut Mas Maulana. Oke, Mas Maulana sudah clear. Yang lain gimana? Ada yang sudah aman? Sudah clear? Sudah paham? Monggo ditulis di kolom chat. Kalau masih diam berarti masih ragu-ragu ini. Nah, kalau ragu-ragu bagian mananya kira-kira yang perlu saya ulang? Silakan disampaikan di kolom chat atau ada yang mau open mic silakan. Gimana? Mas Sidik aman? Mbak Arin? Mas Ansar? Gimana? Mbak Narsia lanjut. Oke, sudah clear ya. Mbak Tripina gimana? Mbak Indes? Mbak Narsia tadi aman. Mas Hasrim? Mas Randy, gimana? Aman? Oke, sudah aman semua sepertinya. Mas Hasrim baru join. Oke. Kalau gitu, kita lanjut ya. Oke, aman Mas Randy ya. Sekarang kita masuk
di evaluasi penawaran. Jadi tadi kita sudah clear di tahap penilaian kualifikasi, teman-teman. Ya, itu teman-teman saya harapkan sudah paham kalau kualifikasi ini ada dua, pasca dan pra. Ketika pasca berarti penilaian kualifikasi yang tadi saya sebutkan itu dilakukan bersamaan dengan evaluasi penawaran. Tapi kalau pra kualifikasi berarti dokumen kualifikasinya itu akan dinilai terlebih dahulu, ya. Setelah dinilai, nanti kita akan tetapkan siapa yang lolos kualifikasi atau yang memenuhi ketentuan dalam kualifikasi. Maka yang lolos ini itu akan kita beri undangan, gitu. Kita undang untuk memasukkan penawaran. Berarti dokumen penawarannya itu belum kita terima pada saat kita melakukan penilaian kualifikasi. Nanti dokumen penawarannya itu baru kita terima setelah evaluasi atau penilaian kualifikasi selesai dilakukan dan sudah ditetapkan inilah peserta-peserta yang lulus tahap prakualifikasi sehingga bisa mengikuti ya tender ini ya melanjutkannya dengan pemasukan dokumen penawaran seperti itu teman-teman. Ya. Jadi saya harapkan teman-teman sudah bisa membedakan kapan pra, kapan pasca. Oke? Nah, sekarang evaluasi penawaran. Kalau kualifikasi tadi yang dinilai ada dua, masih ingat apa? Bisa ditulis di kolom chat. Ada dua aspek yang akan dinilai pada tahap kualifikasi. Masih diingat? Dua aspek apa saja yang akan kita nilai sebagai pokja pemilihan, teman-teman? Bisa ditulis di kolom chat. Dua aspek yang kita nilai pada tahap kualifikasi administrasi dan teknis. Oke, administrasi yang kita nilai itu seperti apa? Bisa dituliskan di kolom chat. Kualifikasi administrasi. Apa saja itu yang akan pokja nilai? Administrasi. Tadi sudah saya sebutkan, mungkin bisa diulang, silakan. Yang kita nilai, oke, izin usaha. Apalagi tadi? Harus lunas pajak atau belum? Nah, harus kan legalitasnya. Oke, ada lagi? Harus mengisi apa? Fakta integritas ya. Oke. Setelah administrasi tadi dievaluasi atau dinilai, ada namanya kualifikasi teknis. Kalau kualifikasi teknis, nah ini Mas Maulana lengkap ya, izin usaha, wajib pajak, oke, fakta integritas. Kalau kualifikasi teknis yang pokja nilai itu apa? Ada dua tadi kan? Apa? Kualifikasi teknis. Yang akan dinilai adalah pengalaman, oke, dan juga memiliki kemampuan, oke, dan juga apa yang satu? Harus punya apa? Tenaga kerja ya dan juga peralatan. Itu dua yang akan kita nilai. Kalau evaluasi penawaran yang akan dinilai adalah tiga ya, yaitu administrasi penawaran, teknis penawaran, dan juga harga. Nah, karena penawaran itu mereka sudah menyampaikan harga yang akan mereka tawar ke kita gitu. Jadi kalau HPS kita 100 juta, berarti mereka akan menawar mungkin 100 juta, mungkin di bawah 100 juta gitu ya. Jadi evaluasi penawaran yang akan dinilai adalah tiga ya, yaitu administrasi, teknis, dan juga harga. Sekarang kita lihat yang dinilai pada tahap administrasi gitu. Yang pertama, si calon penyedia ya ketika menyampaikan dokumen penawaran itu juga harus menyertakan surat penawaran gitu. Jadi mereka membuat surat penawaran ditujukan kepada pokja, di situ mereka tuliskan kami dari perusahaan ini itu akan menawar di paket pekerjaan ini ya dengan harga penawaran senilai berapa dan masa berlaku penawaran ini gitu selama 30 hari terhitung sejak tanggal hari ini gitu. Berarti 30 hari berlaku masa surat penawarannya. Gitu. Nah, jadi kita akan melihat, ya, si pokja pemilihan ini akan menilai surat penawaran itu sah atau tidak. Gitu. Nah, jadi kita harus lihat juga masa berlakunya itu seperti apa. Kalau surat penawaran itu, misalnya proses evaluasi penawaran di tanggal 22 Mei misalnya. Nah, surat penawaran itu tertanggal misalnya 20 Maret. Dan berlaku 30 hari. Sekarang sudah bulan Mei. Berarti sudah tidak berlaku kan penawarannya. Maka penawaran itu, surat penawaran itu dianggap tidak sah. Seperti itu teman-teman. Ya.
Dan yang kedua, ketika penawaran itu memberlakukan jaminan penawaran, ya, maka jaminan penawaran itu juga harus dinilai keabsahannya, teman-teman. Itu administrasi penawaran. Yang kedua, teknis penawaran. Nah, ingat, penawaran ini berkaitan dengan barang jasanya, ya, bukan lagi badan usahanya, gitu. Bukan lagi izin-izinnya, ya, tetapi barang jasa yang mereka tawarkan. Maka di teknis ini berarti teknis pekerjaannya, ya. Yang pertama, spesifikasi teknisnya. Itu seperti apa nanti barang jasa yang mereka tawarkan ini. Yang kedua, jangka waktu pelaksanaan. Gitu. Nah, ini kita akan lihat. Yang PPK tetapkan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari. Yang ditawar oleh calon penyedia berapa hari? 120 hari atau mungkin di bawah itu? Ini yang akan dinilai oleh Pokja Pemilihan. Dan si Pokja Pemilihan akan membandingkan, ya, teknis penawaran ini dengan penawaran dari peserta tender yang lain, seperti itu, teman-teman. Yang akan dievaluasi juga personilnya, sesuai tidak dengan yang dibutuhkan oleh paket ini, gitu. Itu kan sudah ditetapkan oleh Pokja Pemilihan. Persyaratannya, personilnya begini, gitu. Metode pelaksanaannya ini juga akan disampaikan oleh si calon penyedia, dan untuk jasa konsultansi ada namanya proposal teknis. Sedangkan untuk harga, ya, tentu saja harga ini berkaitan dengan harga penawaran. Jadi si Pokja Pemilihan akan menilai apakah penawaran ini, ya, tidak lebih tinggi dari HPS, gitu. Karena kemarin ketentuan HPS itu kan harga tertinggi, kan, gitu. HPS itu merupakan batasan tertinggi dalam penawaran. Nah, berarti tidak boleh melebihi HPS dong. Dan evaluasi terhadap harga satuan timpang. Jadi HPS itu, teman-teman, itu kemarin sempat saya tampilkan, ya, di hari pertama kalau saya tidak salah ingat, ada HPS pembangunan perpustakaan di situ. Dan untuk HPS itu ada harga satuannya, kan? Misalnya HPS bangunan gedung, nilainya 9,8 M. Tetapi bangunan itu, pekerjaan itu kan ada item pekerjaan, ada pekerjaan fondasi, pekerjaan struktur, pekerjaan dinding, pekerjaan lantai, itu namanya satuan pekerjaan atau item pekerjaan. Nah, di setiap item pekerjaan tadi, itu ada harga satuan. Gitu. Jadi ada ditawar juga di situ, teman-teman. Ketika di harga satuan tadi, ternyata agak tinggi, ya, melebihi harga satuan yang ada pada HPS. Gitu. Jadi ini HPS, ini penawaran. Gitu. Misalnya HPS-nya 9,8 miliar, tapi penawaran 9,7 miliar misalnya. Tapi di rincian HPS-nya, itu ada satu pekerjaan, misalnya pekerjaan struktur, itu nilainya mungkin 200 juta. Tetapi yang ditawar di harga satuan itu, ya, jadi dari 9,8 M ada satu pekerjaan nilainya 200 juta, nah ini yang akan ditawar. Ternyata penawaran yang masuk itu lebih tinggi dari 200 juta tadi, gitu. Dan harga satuan tadi itu, ya, penawarannya itu melebihi 110 dari harga satuan tadi. Jadi kalau 220 juta, nah 200 juta berarti yang ditawar itu 110%. Nah, itu berarti berapa? 400 lebih, ya, gitu. 400 juta lebih mungkin. 110 HPS, gitu. Nah, jadi teman-teman tinggal hitung 110 HPS lebih besar dari itu kita sebut sebagai harga satuan timpang, teman-teman. Itu dibolehkan atau tidak? Digugurkan atau tetap lanjut? Nah, ada treatment tersendiri dari Pokja Pemilihan. Ketika Pokja Pemilihan nanti melakukan evaluasi, ya, kemudian menemukan ada harga satuan timpang seperti tadi yang melebihi 110 dari harga satuan pada HPS, ya, yang ditetapkan oleh PPK, maka si peserta tender itu akan diundang, ya, oleh Pokja Pemilihan, dan kita menyebutnya sebagai klarifikasi teknis kewajaran harga, gitu. Jadi akan dicek dulu ini kenapa tawar harga satuannya kok tinggi sekali, gitu. Dipanggil, kemudian diminta untuk membuktikan kenapa Anda menawar harga satuan ini tinggi sekali. Maka mereka akan memperlihatkan, oh ini di item pekerjaan struktur tadi, kenapa penawaran saya ini harga satuannya tinggi, ya? Itu karena di pekerjaan struktur itu ada BC, misalnya BC 12. BC 12 saya cek di pasar, ini harganya 80.000. Tetapi di HPS PPK itu harganya terlalu rendah, mungkin hanya 30.000 di situ. Nah, sehingga ketika saya menyesuaikan penawaran dengan harga pasar, maka harga satuan penawaran saya menjadi melebihi
harga satuan HPS. Nah, ini yang akan dibuktikan oleh Pokja. Pokja akan mengecek di lapangan, betul atau tidak harga besi itu naik. Kalau memang harga besi itu naik, ya, berarti harga penawaran timpang tadi itu, ya, harga satuan timpang, itu dinyatakan oleh Pokja Pemilihan sebagai harga wajar, ya, HPS PPK yang terlalu murah. Sehingga dia, si peserta tender tadi yang menawarkan harga satuan timpang, ya, itu bisa melanjutkan proses tender, teman-teman. Dan untuk harga, ya, akan dilakukan tadi evaluasi kewajaran harga apabila penawaran peserta di bawah 80% terhadap nilai HPS. Gitu. Jadi kalau penawaran dari si calon penyedia, si peserta tender, itu ternyata tidak wajar. Kemarin kita sudah pelajari di modul kompetensi perencanaan, yang bagaimana penawaran wajar, bagaimana penawaran yang tidak wajar, ya. Jadi kalau penawarannya tidak wajar, maka itu akan dilakukan evaluasi kewajaran harga, teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Di sini sepertinya ada yang bertanya. Untuk Mas Maulana, ada aturan mengenai lama waktu berlaku surat penawaran. Soalnya di instansi saya biasanya masa berlaku 10 hari. Sejauh ini ya, saya belum melihat aturan itu. Biasanya kalau penawaran itu dibuat 30 hari ya. Ada juga yang membuat 10 hari ya. Kalau pengadaan langsung biasanya hanya dibuat 10 hari karena si calon penyedia itu mempertimbangkan masa atau jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia. Kalau untuk pengadaan langsung itu kan biasanya dilaksanakan selama kurang lebih 5 hari, 5 atau 7 hari kan, sehingga penawarannya itu dibuat 10 hari, biasanya seperti itu. Tapi kalau tender, penawarannya itu dibuat biasanya 30 hari. Seperti itu, teman-teman. Kenapa penyedianya, calon penyedianya itu tidak membuat masa berlaku penawaran mungkin sampai 100 hari? Karena mereka khawatir ketika 100 hari nanti mungkin harga sudah naik, ya. Gitu. Jadi biasanya mereka membuat masa berlaku penawaran itu seminimal mungkin, tentu saja dengan mempertimbangkan jadwal ya pemilihan yang ada gitu. Jadi seperti itu, Mas Maulana. Jadi Mas Maulana jangan lupa kalau jadi pejabat pengadaan, kemudian lihat itu masa berlaku penawaran 10 hari, dihitung dari tanggal berapa itu tanggal surat penawaran masih berlaku atau tidak. Kalau sudah tidak berlaku, berarti tidak bisa kan? Nah, tadi gugur di tahap ini ya, tidak lolos administrasinya seperti itu. Jadi teman-teman, seperti inilah gambaran ya dari tahap evaluasi penawaran, sehingga saya harapkan di sini teman-teman bisa membedakan ya antara kualifikasi tadi, cara penilaiannya itu seperti apa, dan untuk penawaran ya cara penawarannya itu seperti apa. Dan di sini ada catatan kecil pada bagian bawah. Pada evaluasi biaya jasa konsultansi, ya, jadi ini khusus pengadaan jasa konsultansi. Apabila nilai penawaran di atas HPS, maka penawaran dinyatakan tidak gugur, ya, kecuali untuk metode pagu anggaran dan semua metode jasa konsultansi dilakukan negosiasi harga. Nah, jadi kemarin kan kita sudah lihat ya untuk metode evaluasi penawaran yang jasa konsultansi ada namanya metode pagu anggaran, di mana metode pagu anggaran ini untuk pekerjaan sederhana ya, dengan batasannya itu pagu anggaran berarti bisa melebihi dari HPS, teman-teman. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan metode evaluasi yang sudah teman-teman tetapkan sebelum proses tender ini. Mungkin ada yang ingin bertanya terkait evaluasi penawaran, silakan teman-teman. Apakah sudah clear? Tadi penilaian kualifikasi sudah aman. Nanti yang sudah lolos tahap kualifikasi itu akan dikirim undangan, ya, dikirimin undangan. Itu mereka akan diundang, Anda bisa melanjutkan paket ini. Silakan sampaikan penawarannya. Nah, itu ketika mereka sampaikan penawarannya, maka akan dilakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk. Ini namanya prakualifikasi, gitu ya. Tapi kalau pasca, nah dilakukan bersamaan. Jadi setelah Pokja buka kualifikasinya, lihat langsung buka dokumen penawarannya seperti itu. Tidak ada 2 tahap seperti ini. Kalau prakualifikasi dilakukan 2 tahap berarti tahap prakualifikasi dulu, dinilai kualifikasi, nanti yang lolos kualifikasi baru bisa memasukkan penawaran. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan teman-teman. Gimana? Aman? Clear? Atau bingung?
Bagian mananya kalau bingung? Kalau aman, bisa tulis di kolom chat. Aman? Clear? Lanjut? Gimana? Yang lain gimana? Nah, ini kalau sudah tidak ada suaranya ini, nah, membahayakan ini. Karena tidak ada wajahnya, jangan-jangan ketidur ini. Ketidur semua. Oke, 2 orang aman, ya. Mas Hasrim lanjut. Oke, Mas Rendi aman. Mbak Nartia lanjut. Oke, kalau gitu kita lanjut, teman-teman, ya. Karena sudah clear di evaluasi penawaran, kita lanjut lagi ke tender atau seleksi gagal. Jadi dalam proses tender ini, itu tidak selalu berhasil, ya. Bisa saja terjadi kegagalan. Nah, tender atau seleksi itu dinyatakan gagal apabila terdapat kesalahan dalam proses evaluasi. Jadi kalau tadi teman-teman nanti sebagai Pokja ternyata melakukan kesalahan, itu ketika melakukan evaluasi. Ada salahnya. Dan teman-teman ini sadar, ini saya salah melakukan evaluasi. Nah, maka itu bisa dinyatakan tendernya gagal, gitu ya. Yang kedua, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah diberikan perpanjangan waktu. Gitu. Sama halnya dengan kualifikasi tadi. Pada saat evaluasi penawaran ini, ya, tahap pemasukan penawaran, dan tidak ada yang menawar, kemudian Pokja pemilihan memberi perpanjangan waktu, gitu ya. Dan masih tidak ada yang menawar, berarti tendernya atau seleksinya dinyatakan gagal. Begitu juga ketika evaluasi penawaran tadi yang dilakukan oleh Pokmil ini, itu tidak berhasil, ya, tidak ada yang lulus evaluasi penawaran, berarti tendernya gagal. Bisa saja tender gagal ini terjadi ketika ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perpres. Jadi sudah berjalan tendernya, sudah berjalan evaluasi penawaran, tapi Pokjanya baru baca kembali dokumen penawaran dan mereka sadar, astaga ini salah. Gitu. Kalau kita lanjutkan berbahaya ini. Nanti Pokjanya bisa celaka ini, karena ini menyalahi aturan. Nah, itu Pokja langsung bisa menyatakan tender atau seleksi ini gagal. Seluruh peserta terlibat KKN. Nah, ini biasanya PA-nya, ya, PA-nya itu mendapat laporan biasanya dari LSM dan melihat, oh iya ternyata ini bahaya ini, gitu. Berarti tendernya gagal, ya. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat. Ini dinyatakan oleh Pokja. Pokja melihat kok dokumen penawaran yang ini kok sama dengan yang ini, gitu. Surat penawaran kok formnya sama. Nah, itu kan bisa ada indikasi, ya. Indikasi ini persaingan usaha tidak sehat dan lain sebagainya. Seluruh penawaran harga tender untuk barang konstruksi jasa lainnya di atas HPS. Ingat tadi, itu boleh melebihi HPS hanya untuk yang jasa konsultansi kan, metode evaluasi pagu anggaran gitu. Jadi kalau untuk tender barang konstruksi jasa lainnya, ini biasanya keluar pada soal, teman-teman jangan lupa dicatat ya. Itu kalau ada di soal dan ternyata penawaran yang masuk melebihi HPS, lihat dulu di soal itu kondisinya ya, jenis barang jasanya masuk di mana. Gitu. Kalau di soal ya untuk barang konstruksi jasa lainnya, berarti itu keliru ya, maka tender dinyatakan gagal. Dan untuk proses evaluasi untuk proses seleksi ya, seleksi ini untuk jasa konsultansi, pada proses seleksi ini di situ ada yang namanya negosiasi gitu, negosiasi biaya. Nah, ketika dilakukan negosiasi biaya ini tidak tercapai, maka proses seleksi itu dapat dinyatakan gagal. Begitu juga kalau terjadi KKN yang melibatkan Pokmil ataupun PPK, maka si PA ini dapat menyatakan bahwa tender itu gagal. Ini kewenangan dari PA, kemarin kita sudah bahas ya di materi yang pertama, teman-teman. Tindak lanjut dari tender atau seleksi gagal ini, maka dilakukan pengulangan kembali gitu. Kalau gagalnya di tahap evaluasi penawaran, berarti dilakukan evaluasi ulang. Tetapi kalau gagalnya ya di tahap keseluruhan, berarti dinyatakan tender atau seleksi ulangnya yang gagal. Gitu. Jadi seperti itu, ini kalau pengalaman saya kemarin nih sering keluar, yang ini satu nomor ya, tapi saya tidak tahu kalau nanti ini keluar atau tidak karena belum ada bocorannya. Tapi teman-teman saya sarankan cari di modul, langsung dikasih sticky note, siapa tahu bang soalnya nanti ada keluar soal terkait ini. Ya. Kita lanjut lagi ke pengelolaan sanggar.
Jadi proses tender, proses seleksi ini sudah dilakukan, ya, sudah dilakukan penilaian kualifikasi, sudah dilakukan evaluasi penawaran, ternyata sudah ada pemenangnya. Jadi sudah ditetapkan, ini pemenangnya, sudah diumumkan, ini pemenangnya. Yang tidak menang, ini biasanya protes, komplain kan? Nah, itu kita menyebutnya sebagai sanggah, teman-teman. Jadi di dalam proses tender atau seleksi, itu ada ruang untuk menyanggah, gitu. Sanggahan ini itu terjadi setelah pengumuman penetapan pemenang. Jadi ada diberikan ruang untuk menyanggah, ya. Kita menyebutnya masa sanggah dengan rentang waktu selama sekian hari. Maka ketika proses sanggah ini masuk, ya, maka Pokja itu harus menjawab sanggahan itu. Apakah sanggahannya diterima atau sanggahannya ditolak, gitu ya. Dan dalam proses sanggah ini, ya, harus diajukan melalui SPSE. Jadi kalau teman-teman nanti jadi Pokja, kemudian ada yang protes, yang komplain, ya, itu menyampaikan surat sanggahan ke kantor UKPWJ, itu bukan sanggahan namanya, tetapi pengaduan, ya. Untuk pengaduan itu tidak perlu dijawab oleh Pokja pemilihan, karena itu pengaduan itu arahnya itu sebenarnya ke inspektorat, gitu, bukan ke Pokmil. Jadi Anda hanya bisa menjawab sanggah ketika sanggah itu disampaikan melalui SPSE. Ya, ada fiturnya di situ. Sanggah ini disampaikan dalam waktu 5 hari kalender setelah pengumuman, dan jawaban sanggah diberikan melalui SPSE juga, gitu ya. Jadi jangan Pokjanya menjawab sanggah dikirim ke alamat perusahaan yang menyanggah, tidak seperti itu. Semua kita lakukan melalui sistem, teman-teman. Jawaban sanggah ini diberikan paling lambat 3 hari kalender, ya, setelah akhir masa sanggah. Itu. Jangan lupa teman-teman, ini biasanya keluar pada soal, ya. Apabila sanggah dinyatakan benar atau diterima, Pokmil melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, ataupun pemilihan penyedia ulang. Tinggal dilihat ini nanti yang disanggah ini di bagian mananya, gitu, betul atau tidak yang disanggah, apakah terjadi kekeliruan sehingga perlu dilakukan evaluasi ulang atau yang lain. Dan apabila sanggah dinyatakan salah atau tidak diterima, maka untuk pengadaan barang jasa lainnya dan jasa konsultansi itu hasil pemenang tadi, ya, disampaikan kepada PPK, dan PPK akan menyampaikan kepada pejabat penandatanganan kontrak bahwa proses pemilihan penyedia ini sudah mereka terima hasilnya dan sudah bisa ditandatangani kontrak, gitu. Tapi kalau untuk pekerjaan konstruksi, walaupun sanggahan yang masuk tadi sudah dijawab, ya, dan si Pokmil ini menolak sanggahan itu atau sanggahan tidak diterima, tapi khusus pekerjaan konstruksi ini ada namanya sanggah banding, teman-teman. Gitu. Jadi sanggah banding ini berlaku, ya, sehingga yang sanggahan yang sudah dijawab tadi itu masih bisa disampaikan kembali sanggah banding. Tapi kalau sanggah banding ini kan harus menyampaikan jaminan sanggah banding, ya. Teman-teman bisa mempelajarinya di modul, sudah ada. Untuk ketentuan sanggah banding, itu aturannya adalah sanggah banding disampaikan kepada KPA, ya, bukan kepada Pokja pemilihan. Dan disampaikan selambat-lambatnya 5 hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPC. Jadi kalau lebih dari 5 hari sudah bukan sanggah namanya, tapi sudah berupa pengaduan. Dan pengaduan itu harus ditujukan ke inspektorat, bukan ke Pokja pemilihan, dan juga bukan kepada dinas terkait, ya, penanggung jawab anggaran. Untuk jaminan sanggah banding, ini besarnya 1% dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggah banding. Ini biasanya keluar di soal, teman-teman, jadi saya harapkan untuk jaminan-jaminan ini, ya, yang ada di modul pemilihan, dan modul pengelolaan kontrak, teman-teman baca modulnya, cari di mana ada ketentuan jaminan, di situ Anda kasih sticky note, ya, dan Anda stabilo di besar jaminan ini, gitu. Supaya nanti kalau keluar pada soal, ya, teman-teman tinggal buka bukunya, gitu. Jangan lupa, ya, yang saya sampaikan ini adalah kisi-kisi, teman-teman. Ya, jadi saya harapkan teman-teman catat dengan baik supaya nanti pas ujian itu tidak lupa. Jawaban sanggah paling lambat 14 hari kalender setelah menerima klarifikasi jaminan sanggah banding dari Pokja pemilihan.
Dan apabila sangga dinyatakan benar atau diterima, Kepala UKPBJ memerintahkan Pokja untuk melakukan evaluasi ulang. Jadi kalau sangga banding ini dinyatakan betul, maka Kepala UKPBJ-nya yang perintahkan Pokmil untuk evaluasi ulang atau proses tendernya pemilihannya ulang gitu. Ketika sangga banding dinyatakan salah ya atau tidak diterima, maka penetapan pemenang itu ya itu setelah diumumkan akan disampaikan ke dinas terkait pemilik anggaran ya, tentu saja yang akan dikirimkan itu adalah BAHP, berita acara hasil pemilihan penyedia. Dan jangan lupa, karena sangga banding ini tadi sudah disertai dengan jaminan, maka jaminan sangga banding itu akan dicairkan dan disetorkan ke kas negara kalau APBN dan ke kas daerah kalau APBD. Sangga banding ini tidak menghentikan proses tender, dan sangga banding yang disampaikan bukan kepada KPA atau disampaikan di luar masa sangga banding dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan. Jadi ingat teman-teman, nanti kalau sudah lulus dan sudah jadi Pokja pemilihan, biasanya teman-teman ketemu kasus seperti ini gitu. Itu saya sering ketemu seperti ini ya di kantor kami waktu saya masih di UKPBJ, itu di banyak sekali surat sehingga masuk gitu ya. Nah, ketika saya masih pertama lulus yang tingkat dasar lalu, itu masih ketakutan ketika terima surat ini dari asosiasi, dari pengacara, dari apa segala macam itu berupa sanggahan. Nah, tapi sekarang ini sudah lebih santai ya. Kenapa? Karena semua surat-surat yang masuk itu, surat ancaman, surat sanggahan, dan lain sebagainya, itu tidak perlu kita tanggapi, teman-teman. Tidak perlu kita jawab. Apalagi kita pasang posting, ya, postingan tandingan di media sosial. Nah, itu tidak perlu sekali. Karena sanggahan-sanggahan yang tidak melalui SPSE itu disekategorikan sebagai pengaduan dan bukan urusan kita Pokja pemilihan, itu urusannya APIP yang akan menjawab. Biasanya mereka menjawabnya dengan cara diundang dulu Pokjanya, kemudian rapat bersama, ditanyakan bagaimana sih yang ini gitu. Nah, disitulah ruang kita untuk menjelaskan. Jadi sekali lagi teman-teman, tidak perlu khawatir untuk terjun ke dunia pengadaan ya, selama Anda tidak melakukan yang 5 kemarin itu, korupsi, kolusi, nepotisme, suap, markup, dan juga fiktif. Oh, ada 6-nya. Nah, selama tidak melakukan yang 6 itu, teman-teman, insya Allah akan aman. Ya. Jadi seperti itu materi dari pemilihan penyedia ini. Mungkin ada yang ingin bertanya sebelum saya lanjut, silakan. Gimana? Ada yang ingin didiskusikan? Boleh disampaikan di kolom chat-nya, silakan. Kalau aman, disampaikan kalau aman, gitu, atau lanjut, atau apapun itu. Oke, dari Mas Ansar, seleksi gagal bisa berapa kali Bu untuk diulang? Kalau pengalaman kami ya sebagai Pokja pemilihan itu biasanya kalau tender atau seleksi gagal biasanya kita ulang 2 kali itu. Nah, itu ketentuannya kalau 1 kali gagal ya kemudian diulang. Setelah diulang dan gagal, itu bisa dilakukan penunjukan langsung. Tapi ingat teman-teman, penunjukan langsung itu dilakukan ketika paket itu memenuhi kriteria keadaan tertentu. Jadi lihat kembali ya, kriteria keadaan tertentu itu apa saja, apakah memenuhi atau tidak. Karena biasanya untuk tender atau seleksi ulang yang gagal, ini biasanya kalau pengalaman kami ya, itu untuk paket-paket dak fisik, ya, biasanya dak fisik ketika tendernya gagal itu langsung dilakukan penunjukan langsung gitu, karena dikhawatirkan ya kontraknya itu tidak akan ini ya, kalau dak fisik itu kan ada batas penandatanganan kontrak bulan Juli, saya lupa tanggal 7 atau tanggal berapa itu di bulan Juli, kalau melebihi itu dananya hangus gitu. Nah, jadi ini sering kali ini terjadi di UKPBJ. Kita itu sebagai Pokja diminta untuk sudah penunjukan langsung saja, penunjukan langsung nih supaya tidak gagal. Padahal ada kriterianya untuk penunjukan langsung. Jadi bisa dilihat ya kriteria keadaan tertentu itu seperti apa teman-teman. Kalau memang memenuhi silakan dilakukan penunjukan langsung. Tapi yang sering kali terjadi di lapangan seperti itu, ketika tender gagal ya 1 kali ulang, nah itu dilakukan penunjukan langsung seperti itu. Dan selama ini sih tidak ada masalah ya. Jadi seperti itu Mas Ansar.
Oke, Mas Maulana lanjut. Yang lain gimana? Mas Hasrim aman? Kalau saya agak cepat menjelaskan, teman-teman bisa koreksi ya, disampaikan biar saya lebih pelan. Biasanya saya kalau materi pemilihan atau materi kontrak agak cepat menjelaskan. Mas Ansar aman, oke. Yang lain gimana? Masih dikelanjut, Mas Hasrim aman, oke. Kita lanjutkan kalau begitu. Sekarang kita sampai di sub pokok materi penyusunan daftar penyedia barang jasa. Jadi teman-teman ketika Pokja pemilihan ya sudah melakukan proses pemilihan penyedia ini, biasanya ya yang menang itu akan dimasukkan ke dalam daftar penyedia barang jasa gitu. Kan yang pelaku usaha ini kan sudah dilakukan evaluasi ya, sudah dilakukan penilaian kualifikasi sehingga si Pokmil ini sudah tahu, oh si pelaku usaha yang ini qualified gitu. Ini bisa mengerjakan paket-paket untuk pekerjaan ini. Nah, jadi supaya peserta tenda atau pelaku usaha yang qualified ini, gitu, itu kita tidak lupa orang-orangnya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita masukkan ke dalam daftar penyedia, ya, supaya besok-besok kalau ada paket lagi mereka lagi mendaftar, nah si Pokja yang lainnya sudah melihat, oh ini kemarin sudah diverifikasi oleh si Pokja Kabupaten A bahwa mereka ini sudah qualified. Seperti itu tujuannya, teman-teman. Jadi penyusunan dari daftar penyedia barang jasa ini untuk tersedianya informasi profil pelaku usaha atau penyedia barang jasa berdasarkan kinerja untuk meminimalkan proses pemilihan penyedia barang jasa. Jadi kalau yang tadi mereka ini sudah dimasukkan ke daftar penyedia, gitu. Nah, berarti kan Pokja yang berikutnya itu tidak akan susah-susah, tidak akan capek-capek buang-buang waktu lagi untuk melakukan penilaian kualifikasi, gitu kan? Nah, ini tujuannya dan sebagai bahan pembinaan untuk meningkatkan kinerja pelaku usaha atau penyedia barang jasa. Jadi kategori penyedia barang jasa ini bisa dibaca ya teman-teman, ada indikator-indikatornya, ada namanya approved supplier ya. Ketika penyedia sudah lulus dan mampu setelah masuk ke daftar penyedia barang jasa namun belum mendapatkan pekerjaan. Nah, ini ada kategori-kategorinya, ini bisa teman-teman baca sih ya, tidak perlu dihafal. Kalau menurut saya ya cukup teman-teman baca, minimal tahu, dan jangan lupa di modulnya itu dikasih sticky note, siapa tahu nanti keluar di soal nomor 170 ya, di soal-soal pemahaman biasanya ada keluar seperti itu. Nah, sehingga teman-teman tidak lupa nanti pada saat ujian ya. Ini di kolom chat ya, Mbak Indes Japri ya. Nah, bentar, Mbak Indes dulu ya. Ini saya bacakan ya Mbak Indes. Sangga di tryout 3. PT XYZ menyampaikan sangga, namun ditolak. Merasa tidak puas, Mbak Indes boleh disampaikan di ini, jangan di Japri supaya teman-teman yang lain bisa baca juga, boleh? Gimana? Ini sambil saya baca, yang lain juga bisa ini. Oke, nah jadi kita tunggu Mbak Indes nanti share di kolom chatnya supaya yang lain bisa ikut membaca ya. Nah, jadi ini ada studi kasus ya yang ada di tryout. Ini Mbak Ines luar biasa sekali sudah sampai ke tryout ya, sudah ikut mengerjakan. PT XYZ menyampaikan sangga ya. Ntar saya copy dulu ini supaya tidak lupa. Nah, ya, oke. PT XYZ menyampaikan sangga, namun ditolak. Merasa tidak puas dengan jawaban sangga, PT XYZ melayangkan sangga banding kepada KPA dan memberikan jaminan sangga banding sebesar 1% dari HPS. Jaminan tersebut telah diklarifikasi oleh Pokmil. Namun 16 hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja pemilihan, KPA tidak memberikan jawaban sangga banding kepada PT XYZ maupun tembusan kepada UKPBJ. Nah, jadi kalau sangga banding ini ya tidak dijawab itu bagaimana teman-teman? Mungkin ada di sini yang bisa menjawab ya. Ini teman-teman kalau ketemu studi kasus begini, ini kan lumayan panjang ya. Jadi cara membacanya itu tidak perlu dibaca semua, cukup baca kata kunci saja. Ini sudah pernah saya jelaskan di YouTube saya, teman-teman bisa menonton rekaman rumus 12 ya untuk strategi lulus ujian
pengadaan. Di situ ada cara membaca cepat ya sebagai salah satu strateginya. Sehingga kalau ada soal seperti ini tidak perlu teman-teman baca semua, cukup baca saja ini menyampaikan sangga bandingnya 1%, ya itu teman-teman kan sudah tahu kan, jaminan sangga banding itu sebesar 1% dari HPS. Dan inti dari soal ini ya, ini yang paling terakhir, itu biasanya untuk soal studi kasus teman-teman, masalahnya ya ada di kalimat terakhir. Nah, itu. Kalimat terakhir itu kan berupa pertanyaan. Jadi saran saya kalau ada soal studi kasus yang panjang, jangan dulu baca kasusnya, tetapi baca dulu kalimat terakhirnya. Gitu. Baca dulu yang ditanyakan itu apa. Ya, jadi seperti soal ini teman-teman baca. Ya, di sini KPA tidak memberikan jawaban sangga banding. Gitu. Nah, berarti kalau KPA tidak memberikan jawaban sangga banding, itu apa solusinya? Gitu. Gimana kira-kira? Ada yang bisa ikut menjawab, ikut mencoba untuk menjelaskan di sini ya, karena skill yang diperlukan di sini kan, yang diperlukan adalah menjelaskan ya indikator keberhasilan kita. Dari Mas Ansar sini tidak perlu tidak dijawab berarti lanjut, dianggap sebagai pengaduan. Oke, yang lain gimana? Apakah sepakat dengan Mas Ansar? Monggo kita diskusikan saja ini untuk soalnya. Gimana? Ayo, yang lain gimana? Mas Maulana, ada yang mau di-sharingkan? Ini soal identifikasi ya. Bagus sekali. Kalau untuk Mbak Indah sendiri gimana kalau untuk soal ini? Tindak lanjutnya bagaimana? Apakah ketika sanggahan ini tidak dijawab, ya itu berarti diterima atau bagaimana? Atau kita ke Mas Ansar dulu. Mas Ansar mungkin mau open mic sini, mau sharing, silakan. Gimana? Mau ikut menjelaskan? Ya, kita latihan ini per tajam skill, ya. Gimana? Mas Ansar mau sharing? Mas Ansar tadi. Oke. Mas Ansar gimana? Mau sharing di sini? Atau yang lain gimana? Izin Bu, saya modulnya agak lupa sih, tapi dapat soal yang seperti ini udah sering. Ketika misalnya dalam hal proses sangga banding itu tidak dijawab oleh KPA, maka Pokja pemilihan menganggap bahwa pekerjaan ini tersebut dilanjutkan begitu, dan dianggap sebagai pengaduan yang perlu ditembuskan oleh APIP. Mungkin seperti itu aja sih Bu. Kalau saya ingat-ingat sih di modul. Oke, luar biasa Mas Ansar. Yang lain gimana? Mau menanggapi? Monggo. Ini kalau soal studi kasus seperti ini sangat bagus sekali untuk didiskusikan. Di sini saya sebagai fasilitator akan menengahi diskusi Anda ya. Nanti kalau hasilnya gimana baru saya luruskan. Ayo, siapa yang mau menanggapi untuk soal studi kasus ini? Gimana? Masih bingung? Nah, sepertinya masih pada bingung. Kalau masih bingung, nanti ini kita keep dulu ya, teman-teman. Sebentar kita akan bahas di grup. Kita lanjutkan dulu materinya supaya teman-teman terima dulu ya materinya secara utuh, baru nanti teman-teman bisa menganalisa. Karena soal studi kasus ini adalah soal identifikasi ya, soal analisa. Sehingga teman-teman supaya bisa menjawab dengan tepat, tentu saja harus paham dulu materinya seperti ini. Jadi kita lanjut dulu Mbak Ines ya, nanti sebentar kita bahas bersama. Oke. Kita lanjut dulu teman-teman untuk proses ini. Tadi ini sudah, sekarang kita masuk dulu ke negosiasi ya. Jadi tadi teman-teman ada namanya negosiasi biaya, itu ada pada jasa konsultansi ya, ketika konsultansi seleksi ini ya, proses seleksi ini nanti ya ketika telah dilakukan, itu ada namanya tahap ini, teman-teman, tahap negosiasi. Jadi negosiasi ini ada dalam pengadaan barang jasa pemerintah, namanya negosiasi, tentu saja kita di situ proses menyamakan persepsi sebenarnya. Jadi nego ini tidak hanya terhadap harga sebenarnya teman-temannya, tetapi juga bisa terhadap teknis pekerjaan. Misalnya kita nego harga tapi tidak berhasil, itu kita minta harganya kurang sedikit. Nah, tapi si calon penyedia ini tidak sepakat, oh harganya ini sudah pas. Nah, kita bisa nego teknis itu. Oke, harganya sudah seperti ini,
tetapi pelayanannya bagaimana? Nah, biasanya contohnya mungkin ada pengadaan BIMTEK ya. Pengadaan BIMTEK untuk jasa lainnya, misalnya jasa makan minum. Nah, jadi harganya ini sudah pas, satu pack atau satu dos nasi kotak itu harganya 35.000. Itu kita nego, bisa tidak 32.500. Si cateringnya bilang, oh tidak bisa Bu, itu harganya sudah pas di situ. Nah, kita nego yang lain, itu nego teknis namanya. Jadi kita nego, oke Bu, harganya 35.000 ya, tapi nanti penyajiannya itu bisa tidak nanti dari catering ibu yang menyajikan gitu. Nah, itu namanya nego teknis. Atau mungkin ada pelayanan yang lain, misalnya ketika disajikan ya pihak dari catering gitu, itu nanti tetap stay di meja makan ya, supaya nanti kalau ada kurang misalnya makanannya itu bisa langsung ditambahkan. Nah, jadi pelayanan-pelayanan seperti itu juga dapat dinego, teman-teman. Jadi nego ini dilakukan ya terkait harga dan juga teknis gitu. Dan sebelum pelaksanaan kontrak, yaitu pada tahap sebelum penunjukan penyedia dan sebelum tanda tangan kontrak, itu dapat dilakukan negosiasi ini. Nego juga dapat dilakukan selama pelaksanaan kontrak. Kalau sebelum pelaksanaan kontrak ini kan sudah jelas kan, sebelum kita kontrak kita nego dulu, boleh tidak turun harga gitu, atau boleh tidak pelayanan itu dikasih seperti ini. Nah, tapi selama pelaksanaan kontrak itu kapan dilakukan? Yaitu ketika ya kita sudah berkontrak dan ternyata di kontrak itu akan terjadi adendum misalnya, itu akan terjadi perubahan kontrak. Jadi si pelaksana ini biasanya sering terjadi di pekerjaan konstruksi, teman-teman. Untuk pekerjaan konstruksi itu biasanya berbeda ya, yang ada di lapangan dengan ada di perencanaan. Ini karena yang di lapangan itu kan biasa sering terjadi pergeseran tanah, sehingga bangunannya kalau pondasinya dulunya di awal perencanaan harus dibangun di titik A, tapi karena tanahnya bergeser, sehingga pondasinya itu harus dipindah ke titik B misalnya. Ketika melakukan pemindahan ini, ternyata ada item pekerjaan baru yang belum ada ya di kontraknya. Gitu. Di kontrak sebelumnya itu belum ada item pekerjaan itu. Harganya juga belum ada. Ya, jadi intinya PPK ini belum menetapkan HPS untuk item pekerjaan itu. Karena memang tidak pernah ada ya, di HPS sebelumnya itu tidak ada item pekerjaannya. Maka ketika terjadi seperti itu, kan akan bingung, ini ada item pekerjaan baru, di mana bisa dapatkan harganya? Di mana kita bisa dapatkan harganya? Nah, jadi si PPK itu tentu saja akan membuat HPS baru untuk item pekerjaan itu. Dan item pekerjaan itu, HPS-nya, itu akan dilakukan negosiasi. Jadi dinego ke si penyedia, karena sudah tanda tangan kontrak, berarti statusnya naik jadi penyedia, kita nego, ya. Jadi PPK ini harus punya skill negosiasi ini, teman-teman. Jadi sampaikan bahwa ini saya sudah mengecek harga pasar, ini HPS-nya seperti ini, bagaimana Pak bisa di ini? Nah, jadi si penyedia biasanya bilang, aduh Pak itu mahal, itu harusnya begini. Iya, harusnya seperti ini, mana datanya? Nah, ini kemarin terjadi teman-teman di proyek saya, nilainya 10M itu. Jadi si penyedia ini minta adendum kontrak. Gitu. Jadi saya bilang, mana dasarnya? Ini Bu, dari penyedia, dari apa ya, kita akan lakukan bore pile. Ya. Bore pile itu pondasinya dimasukkan bor, itu kita menyebutnya pondasi sumurat biasanya. Jadi pondasinya itu dimasukkan alat, gitu, berupa bor, ya. Jadi di bor langsung dimasukkan itu besi-besinya, langsung dicor di situ. Ternyata, ya, ketika si penyedia ini mengecek di tempat yang akan melakukan bor itu, menurut dia ini harganya naik, Bu, gitu. Harganya naik, tidak sesuai dengan HPS, nanti saya rugi. Nah, jadi ketika memang di pekerjaan itu ternyata tidak ada item pekerjaan yang akan di CCO misalnya, nah itu HPS dibuat kembali kan oleh PPK. Tapi untuk kondisi itu, teman-teman, HPS-nya sudah ada. Tetapi terjadi kenaikan harga, ya, kenaikan harga atau menurut si penyedia, HPS PPK ini terlalu rendah, padahal harga di pasar terlalu tinggi. Nah, itu sering terjadi kondisi-kondisi seperti itu. Nah, jadi kita sebagai PPK, ya, harus punya skill. Jadi PPK ini sebenarnya memang tidak mudah, teman-teman.
Karena teman-teman itu harus punya skill kepemimpinan, ya, punya skill komunikasi, punya skill membangun teamwork gitu ya. Dan salah satunya adalah skill negosiasi. Jadi ini bekal buat teman-teman yang nanti akan ditunjuk sebagai PPK. Jangan lupa teman-teman, supaya bisa jadi PPK itu teman-teman tidak hanya harus punya atau paham pengadaan saja, ya. Tapi ketika Anda nanti ditunjuk sebagai PPK, itu saran dari saya, silakan mulai belajar public speaking, ya. Silakan mulai belajar membangun hubungan, yaitu membangun komunikasi atau membangun teamwork. Karena skill seperti itu sangat dibutuhkan pada saat teman-teman menjadi pimpro nanti ya, menjadi pimpinan proyek, mengelola proyek. Ya, salah satunya ketika terjadi masalah-masalah seperti ini. Nah, jadi ketika terjadi seperti itu, teman-teman kan harus paham juga aturan pengadaan. Nih, di aturan pengadaan itu tidak dibenarkan untuk perubahan harga ya, kecuali untuk kontrak tahun jamak yang melebihi masa melebihi 13 bulan ya pelaksanaan itu, tetapi itu ditetapkan oleh PPK bahwa kontraknya kontrak tahun jamak. Jadi itu kita jelaskan kepada si penyedia. Tentu saja cara menjelaskan itu harus santun tetapi tegas teman-teman ya. Karena namanya penyedia itu mereka itu kan tidak mau rugi kan. Nah, jadi sering terjadi sengketa situ, sering ngotot di situ teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Dan ketika ada item pekerjaan baru misalnya yang disampaikan oleh si penyedia tadi itu ternyata memang betul ya. Itu harus ada perubahan pekerjaan misalnya, dan memang betul si PPK misalnya belum menyusun item pekerjaan itu gitu. Nah, baru kita lakukan negosiasi untuk HPS-nya tadi itu, teman-teman. Dinego kembali, dan tentu saja ketika melakukan nego, kita minta ke si penyedia itu mana ketika negonya si penyedia bilang, oh ini Bu, terlalu murah itu harganya di lapangan seperti ini. Nah, jangan langsung kita iakan teman-teman ya. Jadi PPK itu harus punya skill bisa menganalisa ya. Kita minta ke mereka, mana datanya? Kalau harganya itu di pasar seperti ini, mana datanya gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kalau skill untuk nego ini, teman-teman. Ini ada, kalau teman-teman sudah lulus, ya, ada unit kompetensinya seingat saya. Jadi pengadaan barang jasa pemerintah itu kalau dulu yang tingkat dasar, setelah kita lulus tingkat dasar, ada lagi UK-nya, yaitu unit kompetensinya. Jadi kita ikut unit kompetensi 28 dulu, ada yang mengelola resiko, yaitu ada skill untuk menyusun HPS, gitu ya, ada pelatihan-pelatihan teknisnya, teman-teman. Jadi kalau Anda nanti lulus, insya Allah yang level 1, jangan hanya berhenti di materi level 1 ini saja, tetapi Anda lihat di websitenya Pusdiklat LKPP, itu ada jadwal pelatihan, cari pelatihan teknis itu, dan ikuti sesuai dengan passion Anda. Misalnya passionnya mungkin melakukan penilaian pekerjaan gitu, atau melakukan evaluasi, berarti passionnya di Pokja kan? Nah itu cari ya, tingkatkan kapasitas Anda di bidang pemilihan penyedia. Tapi kalau seperti saya, misalnya saya passionnya di kontrak ya, karena saya seorang insinyur, jadi saya ikut pelatihan-pelatihan itu, menyusun HPS dan lain sebagainya. Jadi pengadaan ini sangat luas sekali, teman-teman. Jangan hanya berhenti di materi level 1, tetapi terus tingkatkan pengetahuan teman-teman di yang level 2, level 3, dan juga level 4. Sampai level 4 kita kalau pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi balik lagi ke negosiasi tadi, teman-teman. Negosiasi ini tentu saja tujuannya untuk memperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar ya. Gitu. Jadi ketika kita sudah susun, ternyata kita nego ke mereka, itu biasanya mereka juga menyampaikan kalau ini harga terlalu rendah seperti itu. Nah, itu tujuannya ya. Tentu saja dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Juga untuk meyakinkan kejelasan substansi teknis, metode, dan juga biaya ya, dengan memperhitungkan kesesuaian antara bobot pekerjaan dengan tenaga ahli atau tenaga pendukung yang ditugaskan gitu. Jadi ketika Anda menjadi seorang pejabat pembuat komitmen nanti di pengendalian proyek, nah akan ketemu kejadian-kejadian seperti ini, teman-teman ya, kasus-kasus seperti ini itu tentu saja perlu dilakukan nego ya, supaya jelas ya, dan juga sesuai dengan bobot pekerjaan yang telah
terlaksana gitu di lapangan. Serta untuk mewujudkan akuntabilitas proses dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Kapan nego dapat diterapkan dalam pemilihan penyedia? Ini pernah keluar di ujian ya. Jadi saya sarankan untuk bagian ini teman-teman bisa screenshot atau cari di modul halaman berapa, dan jangan lupa dikasih sticky note ya. Penerapan negosiasi tadi kita sudah lihat bersama bahwa nego ini dilakukan pada seleksi jasa konsultansi ya. Untuk penunjukan langsung juga ada negonya. Untuk pengadaan barang jasa dalam pengenanganan keadaan darurat, karena keadaan darurat ini kan kita lakukan penunjukan langsung juga kan di situ kan. Nah, tetapi kita nego dulu gitu. Juga untuk pengadaan langsung ini di situ juga ada nego teman-teman. E-purchasing juga ada fitur negonya, itu bisa dilakukan. Proses pencantuman penyedia dalam katalog elektronik, kalau dulu ya penyedia yang ada dalam katalog elektronik itu dulu dilakukan proses tender dulu. Setelah dilakukan tender, baru dimasukkan ke dalam aplikasi katalog elektronik. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi tender, sehingga pencantuman penyedia ke dalam katalog elektronik itu dengan cara nego. Dan untuk tender dengan metode pemasukan penawaran 2 tahap ya. Tender di mana peserta memasukkan penawaran dan lulus evaluasi teknis hanya 1 peserta. Tadi kan kalau hanya 1 peserta yang lolos, kita kan akan lakukan penunjukan langsung. Tapi sebelum dilakukan penunjukan langsung, ada proses nego di situ, teman-teman. Dan untuk tender pekerjaan konstruksi di mana peserta yang lulus evaluasi teknis hanya 1 peserta, di situ juga perlu dilakukan negosiasi ya, karena akan di penunjukan langsung di situ kan, jadi kita perlu nego dulu. Siapa saja yang terlibat dalam negosiasi? Tadi teman-teman sudah lihat ya, nego itu ada di penunjukan langsung. Yang punya kewenangan penunjukan langsung siapa? Pokja pemilihan, pejabat pengadaan ya, sehingga mereka berdua ini masuk ke dalam pihak-pihak yang dapat melakukan nego. Tadi juga sudah lihat kalau nego itu bisa dilakukan ketika pelaksanaan kontrak ya. Ketika PPK membuat HPS baru gitu untuk item pekerjaan baru dan akan dinego, berarti PPK juga terlibat ya di dalam proses nego ini. Dan tentu saja calon pemenang ataupun penyedia barang jasa. Jadi seperti itu gambarannya teman-teman. Untuk pengadaan barang jasa pemerintah dengan persyaratan khusus dan atau spesifik. Nah, ini juga ada materi kita ya. Kemarin sudah saya jelaskan, kita membedah modul. Untuk kita di materi berapa ya kemarin? Untuk kemarin waktu kita diskusi untuk persiapan ujiannya siapa ya kemarin? Mas Yogi ya, Mbak Amalia ya. Nah, di situ kemarin kita bahas terkait pengadaan dengan persyaratan khusus. Ini juga pernah keluar pada saat ujian. Seingat saya ada bocorannya seperti itu. Jadi saya harapkan teman-teman bisa memahami, mempelajari, dan setidaknya teman-teman buka di modul, cari modulnya, dan dikasih sticky note ya. Teman-teman nanti bisa lihat rekaman untuk kelas diskusi kemarin. Di situ saya sudah bahas tuntas terkait persyaratan khusus, PBJ dengan persyaratan khusus, dan atau spesifik. Yang untuk persyaratan khusus ini itu sering ditanyakan yang PBJ yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Contohnya listrik ya. Itu kan ada listrik, belanja listrik. Nah, listrik ini kan sudah ada harganya ya kan, sudah ada tarifnya. Untuk listrik, untuk air PDAM, tarifnya seperti ini. Berarti itu masuk dalam pengadaan barang jasa yang dikecualikan. Tetapi untuk barang jasa yang dikecualikan ini, itu seharusnya diumumkan ke dalam sistem informasi rencana umum pengadaan. Supaya masyarakat tahu kalau di instansi itu ada belanja listriknya, ada belanja airnya, seperti itu. Ya, dan yang dipilih adalah PBJ yang dikecualikan. Nah, ini contoh-contohnya teman-teman bisa baca di sini. Kemudian yang paling penting juga di materi pemilihan penyedia ini, selain yang evaluasi tadi, kualifikasi ya, itu penting, dan yang 2 poin terakhir ini, resiko ya, dan juga bahan data yang dibutuhkan dalam proses pemilihan penyedia. Ini sudah ada di modul teman-teman. Saya harapkan teman-teman bisa baca, dikasih sticky note, dan kabarnya ya, bocorannya untuk soal-soal terkait
risiko juga bahan data. Ini agak berbeda dengan bank soal yang dulu-dulu. Yang pertama-pertama, ini kalau dulu-dulu kabarnya ya, itu apa yang ada di buku biasanya seperti itu yang keluar. Tetapi kalau yang sekarang-sekarang itu lebih ke analisa, teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman kalau belum clear di materi satu ini merupakan materi kunci, teman-teman. Walaupun materinya itu masih berupa materi-materi dasar gitu. Tapi kunci-kuncinya ada di situ, ya. Nah, teman-teman harus paham itu alur pengadaan dengan baik, dan teman-teman ini mulai memperagakan ya, role play semacam itu. Anggaplah Anda misalnya PPK. Kalau PPK ketika terjadi kasus seperti ini, itu apa ya yang akan saya lakukan gitu. Nah, itu Anda menganalisa situ kan. Nah, jadi seperti itu. Memang agak berbeda sekali untuk soal ujian yang level 1 ini dibanding yang tingkat dasar kemarin itu. Sehingga kalau ada soal, misalnya soal itu diceritakan ada soal studi kasus, kasusnya itu terjadi di tahapan review misalnya, ya, kata kuncinya adalah review. Di tahap review itu terjadi misalnya dokumen persiapan tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, maka ditanya, ketika Anda sebagai Pokja pemilihan, apa yang akan Anda lakukan? Seperti itu kan? Nah, di sini sudah ada cara penanganannya. Pertama, pembahasan bersama antara PPK dan Pokja pemilihan gitu. Yang kedua, peningkatan kompetensi PPK dan Pokja pemilihan. Tapi biasanya opsinya kalau untuk soal ujian ini tidak sama dengan ini gitu. Tapi intinya sebenarnya seperti ini gitu. Bisa diikuti nih kira-kira. Jadi opsinya itu biasa dibuat pilihan pertama. Anda akan mengundang ini, Anda kan sebagai Pokja gitu, atau Anda sebagai PPK gitu, misalnya pertanyaannya. Ketika Anda sebagai PPK dalam proyek itu, apa yang akan Anda lakukan? Biasanya seperti itu. Opsi yang pertama, Anda mengundang Pokja pemilihan gitu untuk dilakukan rapat bersama. Nah, itu kan sudah masuk ke dalam poin ini sebenarnya. Cuma kalimatnya agak dirubah sedikit gitu ya. Atau biasanya diganti, teman-teman. Nah, ini pengalaman yang kemarin itu sering diganti gitu. Misalnya pembahasan bersama. Di sini kan pada tahap review dokumen persiapan. Review dokumen persiapan. Maka di situ biasanya Anda melakukan misalnya mengundang PPK dan juga tim pendukungnya untuk datang ke UKPBJ gitu, melakukan rapat dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu, hanya dirubah saja kalimatnya, tapi teman-teman diharapkan bisa paham makna dari kalimat itu. Begitu juga di tahap evaluasi penawaran, ini yang nomor 3 ya. Penetapan pemenang tidak sesuai dengan kriteria kualifikasi. Di sini kan ada cara penanganannya, salah satunya peningkatan kompetensi Pokja pemilihan, kan? Nah, tapi di soal itu biasanya diganti gitu. Nah, misalnya Anda meminta apa gitu untuk mengikuti pelatihan apa semacam gitu. Tapi kurang lebih maknanya sama sebenarnya kan, cuma dirubah kalimatnya. Sehingga teman-teman kalau ada soal seperti ini, teman-teman harus paham dulu ya tugas dan kewenangan dari pelaku pengadaan supaya teman-teman bisa menganalisa. Kalau di review, pada tahap review ini itu adalah kewenangan Pokmil atau pejabat pengadaan. Dan pada saat review di situ terjadi semacam rapat gitu atau wawancara ya antara si Pokmil atau pejabat pengadaan dengan si PPK. Nah, itu intinya gitu, intisarinya dari proses ini. Itu yang harus Anda pahami. Sehingga kalau sudah paham itu teman-teman akan bisa menganalisa dengan baik ya ketika ketemu soal ujian. Nah, ini Mas Ansar harus jeli mencari jawaban. Iya, jadi seperti itu ya. Nah, ini sering terjadi sehingga saya harapkan teman-teman bisa memahami dengan baik. Ini dari hari pertama kemarin sudah saya ingatkan berkali-kali untuk resiko dan bahan data tolong dipahami, dipelajari dengan baik dan jangan lupa dikasih sticky note. Karena ini sering keluar di 10 nomor terakhir ya. Saya tidak tahu besok soal yang ujian yang keluar nanti seperti apa, karena bank soal itu ada ribuan, ada banyak ya. Tapi semoga teman-teman dari kisi-kisi yang muncul ini, yang sudah saya sampaikan, semoga teman-teman bisa mencatat, dan semoga rezekinya kalau Anda sudah clear di materi itu, siapa tahu besok keluar, teman-teman bisa mendapatkan nilai yang bagus.
Dan untuk bahan data juga sebenarnya sama seperti itu, teman-teman ya. Di sini ada contoh di tahap review ya. Itu biasanya ditanyakan apa bahan data yang dibutuhkan ini ketika ada kasus seperti ini. Jadi ingat, ketika Anda baca soal cerita ya, ada kasus di situ, cari kata kuncinya. Itu intinya dari soal studi kasus, teman-teman. Jadi seperti soal yang panjang ya, seperti tadi itu soal itu panjang sekali, padahal intinya hanya ditanyakan bagaimana ketika Anda menjadi KPA ya. Untuk kasus ini itu berarti sanggahannya diterima atau sanggahannya ditolak gitu ya. Atau apa? Nah, intinya kan seperti itu. Berarti ketika ketemu soal yang panjang seperti soal yang ditampilkan oleh Mbak Indes tadi, teman-teman harus cari dulu kata kuncinya. Makanya untuk soal tadi itu belum saya bahas ya, supaya teman-teman menganalisa dulu, nanti sebentar dicari tahu yang mana jawabannya. Karena nanti kita akan sampai di sesi tryout ya, kita akan diskusi di situ teman-teman. Ketika teman-teman sudah menerima semua materi, dan di situ saya akan kasih trik ya, bagaimana cara membaca cepat soal ujian, karena masih banyak orang yang gagal ujian ya, yang tidak lulus, tidak tembus passing grade, karena belum bisa memanajemen waktu dengan baik. Kenapa terjadi itu? Karena itu, tidak tahu, belum paham bagaimana cara baca cepat. Soal-soal itu kan lumayan panjang. Nah, jadi ada caranya, ada tekniknya untuk membaca cepat. Nanti kita akan bahas itu, teman-teman. Jadi bertahap dulu ya, supaya tidak full kepalanya. Nah, jadi seperti contohnya seperti ini. Tahapan review terhadap dokumen persiapan. Jadi nanti ketika Anda ketemu soal studi kasus, itu narasinya panjang. Ini sih di Kabupaten A atau apa itu ada pokja pemilihannya, kemudian pokja pemilihannya ini untuk paket tender ini dengan nilai anggaran ini akan dilakukan proses tender. Biasanya soalnya kan panjang seperti itu. Ingat, soal yang panjang jangan dulu baca narasinya, baca dulu kalimat terakhirnya. Ingat itu, teman-teman. Karena pertanyaannya atau permasalahan yang akan ditanyakan itu ada di kalimat terakhirnya gitu. Jadi lihat kalimat terakhir. Jika Anda menjadi pokja pemilihan gitu, apa yang akan Anda lakukan pada tahap review? Berarti intinya kan cuma itu. Ketika Anda sudah tahu, ketemu kata kunci di kalimat terakhir, tidak perlu Anda baca narasi yang panjang tadi. Karena narasinya itu hanya pengecoh, teman-teman. Ya, itu hanya akan menghabiskan waktu untuk membaca. Jadi ingat, baca kalimat terakhir terlebih dahulu. Tapi tidak semua soal studi kasus seperti itu. Ada yang di narasinya lah kata kuncinya, tetapi kebanyakan kalau dari pengamatan saya ya, kebanyakan itu di kalimat terakhir, di situ ada kata kunci. Jadi ingat kata kunci, kalau tadi untuk narasi yang panjang kita review, berarti teman-teman ingat di tahapan review ya. Kemarin kita sudah bahas yang di-review apa saja? Tentu saja dokumen persiapan pengadaan. Berarti teman-teman tahu kan? Yang di-review itu bahan data sumber informasinya, si dokumen persiapan pengadaan itu. Spekteknya, HPS-nya, rancangan kontrak 3 itu kan dokumen persiapan. Plus dokumen pendukung. Dokumen pendukung dokumen persiapan itu apa? Nah, tentu saja untuk menyusun HPS perlu hasil analisis pasar. Untuk menyusun spektek, ya, rancangan kontrak dan lain sebagainya, tentu saja kita harus lihat hasil perencanaan seperti apa, ya, dokumen anggarannya seperti apa, dan yang tidak kalah penting adalah SKPPK, gitu. Nah, jadi kuncinya seperti itu, teman-teman. Pada saat melakukan evaluasi penawaran, teman-teman tadi sudah melihat kan, ketika kita berada di tahap evaluasi penawaran, apa saja yang dilakukan, ya. Sehingga ketika teman-teman melakukan evaluasi penawaran tadi terhadap administrasi, teknis, dan juga harga, berarti ketika Anda mau evaluasi penawaran, ya, penawaran yang masuk, itu sumber informasinya dari mana? Tentu saja dari dokumen pemilihan, kan? Karena di dalam dokumen pemilihan itu ada dokumen tender. Di dalam dokumen tender, ya, dokumen pemilihan kan dua kan, dokumen kualifikasi, dokumen tender. Di dalam dokumen tender, di situ terdapat syarat-syarat untuk penawarannya. Gitu. Berarti kalau Anda mau mengevaluasi penawaran, kan harus lihat dulu syarat-syarat yang ada di dokumen pemilihan tadi. Nah, berarti bahan data, sumber informasi yang dibutuhkan, itu salah satunya adalah dokumen pemilihan.
Selain itu, ketika melakukan evaluasi penawaran, yang akan dievaluasi kan dokumen penawaran. Berarti dokumen penawaran itu menjadi bahan data gitu. Dan kita sebagai Pokja Pemilihan ketika melakukan evaluasi penawaran, itu kita tidak hanya evaluasi di dalam sistem, kita centang-centang gitu. Kita klik gugur gitu, lanjut memenuhi, tidak hanya seperti itu. Tetapi kita harus punya kertas kerja evaluasi. Karena kita sebagai Pokja Pemilihan, tidak mungkin dalam 1 tahun anggaran hanya 1 paket yang kita tender. Pasti akan banyak. Gitu. 20 paket, 100 paket, bahkan ada yang 300 paket. Gitu. Bayangkan ketika nanti tahap audit di tahun anggaran berikutnya, itu sudah 1 tahun anggaran berjalan, dan kita ditanyakan, 300 paket itu bagaimana cara Anda mengevaluasi? Kenapa si A dimenangkan, kenapa si B dimenangkan? Dan yang sering ditanyakan pada saat audit itu, kenapa di paket sana ya, yang ini menang, tetapi di paket ini perusahaan yang sana menang, dia digugurkan. Padahal dokumennya sama. Itu sering ditanyakan. Nah, Anda mau jawab apa? Kalau Anda sudah lupa, ya, sedangkan belajar pengadaan saja yang baru 1 minggu, itu pas ujian biasanya lupa. Itu kan ada risiko lupa kita, namanya manusia. Apalagi ini 1 tahun anggaran, 300 paket yang ditender, ditanyakan tahun depan, sering kali kita lupa. Maka teman-teman jangan lupa, setiap paket yang Anda tender, itu buatkan kertas kerjanya. Ya, seperti itu. Jadi kertas kerja menjadi bahan data sumber informasi yang dibutuhkan pada saat Anda melakukan evaluasi penawaran. Jadi ini saja yang dipahami teman-teman. Kalau teman-teman sudah pahami, itu dan ketemu soal nanti, nah teman-teman langsung analisa, langsung cepat itu proses berpikirnya. Gitu. Misalnya di tahap negosiasi pengadaan, jangan dilihat tabel yang paling kanan ya, bahan data. Gitu. Ini negosiasi pengadaan, kira-kira apa bahan data yang diperlukan? Nah itu, jadi jangan lihat di tabel yang kanan ya. Tapi langsung Anda analisa. Tadi kan sudah dijelaskan negosiasi itu prosesnya seperti ini. Berarti ketika Anda melakukan negosiasi itu apa saja ya bahan data yang diperlukan. Nah, tergantung negosiasinya di tahap mana gitu. Kalau di soal cerita itu kan ada jelas kan? Nah, disebutkan ini ada di tahap pemilihan penyedia. Gitu. Berarti kalau di tahap pemilihan penyedia berarti dasarnya adalah dokumen pemilihan atau dokumen penawaran. Itu menjadi dasar untuk negosiasi gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jangan lupa, 2 poin terakhir ini sangat penting sekali karena sering muncul di 10 nomor terakhir, yang mana 10 nomor terakhir itu kalau Anda menjawab benar semuanya, itu dapat skor 30. Jadi tidak susah-susah lagi untuk menjawab, ya, untuk bisa lulus. Gitu, karena skornya paling tinggi di 10 nomor terakhir. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Untuk pertanyaan dari Mbak Indes tadi nanti kita skip dulu ya supaya kita bahas nanti pada saat sesi tryout. Karena ini kan nanti teman-teman belum tryout kan, nanti mau tryout ya. Nah, kalau saya kasih tahu jawabannya nanti tidak menganalisa pada saat ketemu soal tryout. Jadi kita tahan dulu, nanti kalau teman-teman sudah dikasih soal tryout, teman-teman jawab, kemudian kita evaluasi bersama, dan di situ kita akan diskusikan kenapa ini jawabannya ini. Gitu. Oke, mungkin di sini ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kelasnya kita tutup, karena untuk materi pemilihan penyedia ini sudah selesai ya teman-teman. Agak padat materinya ya, gitu. Semoga teman-teman bisa menerima materi ini. Tapi kalau masih bingung tidak masalah teman-teman. Saya waktu pertama ujian juga begitu, tidak paham sama sekali malah. Tapi dengan semangat Anda ya, Anda harus punya big why dulu supaya Anda punya alasan untuk berjuang, untuk belajar, selalu termotivasi ya. Dan kalau sudah punya motivasi, insya Allah Anda akan selalu mencari jalan ini supaya bisa paham ilmu pengadaan. Gimana Mas Randy? Aman? Sudah mulai ngantuk ini? Oke. Jadi kalau tidak ada bertanya, mungkin kita tuntaskan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk materi ya. Zoom kita, ini nanti akan di-share rekamannya. Kalau masih bingung nanti dinonton kembali ya rekamannya, kemudian ditanyakan di grup, itu grupnya jangan sepi ya, kita diskusi situ sampai paham, dan teman-teman di sini insya Allah akan dibimbing sampai lulus ya. Jadi jangan khawatir, jangan malu bertanya,
supaya teman-teman mendapatkan peningkatan pengetahuan di setiap kelas Zoom yang diadakan oleh Diska ini. Terima kasih atas partisipasinya malam ini. Semoga apa yang teman-teman dapatkan hari ini bisa menambah perbekalan ilmu ya. Jadi kalau kemarin baru segini pengetahuannya tentang pengadaan, mungkin ini bisa lebih meningkat lagi. Itu harapan kami. Link rekaman Zoom malam ini. Oke, nanti mungkin di tengah malam atau besok pagi ya di-share karena ada proses mengupload dulu ke YouTube. Biasanya jaringan kurang bagus, tapi secepatnya akan di-share ke dalam grup teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai ketemu besok malam lagi ya di jam yang sama. Terima kasih teman-teman. Dadah.